Baik, Bapak Ibu guru hebat, saya izin memulai kegiatan kita pada sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, senang sekali saya Ade Suci Ramadhani dapat menemani Bapak Ibu dalam virtual meeting Zoom pada sore hari ini di kegiatan coaching klinik sore hari ini. Pertama, selamat datang saya ucapkan kepada seluruh peserta yang hadir dan salam hormat untuk Direktur PPG Bapak Ferry Maulana. Yang saya hormati Kasubdit Fasilitas PPG Ibu Ana Budi Kaswardani, yang saya hormati Kasubag Tata Usaha Direktorat PPG Bapak Didik Biantoro, serta yang saya hormati Ketua Tim PPG Kemedidas Ketua Tim PPG Guru Tertentu Ibu Neneng Haryanti dan seluruh staf Direktorat PPG Kemedikdasmen yang telah hadir pada sore hari ini. Dan tentunya yang saya banggakan seluruh Bapak Ibu guru hebat yang berantusias hadir pada kegiatan kita sore hari ini. Baik Bapak Ibu guru, kegiatan kita pada sore hari ini yaitu coaching klinik khususnya untuk memberikan ruang diskusi sekaligus menjawab pertanyaan Bapak Ibu guru yang mungkin terkendala dalam menghadapi proses pendaftaran PPG guru tertentu periode 3 tahun 2025. Semoga dengan setelah diadakannya kegiatan pada sore hari ini, jumlah peserta PPG guru tertentu dapat optimal dan seluruh guru hebat di Indonesia dapat berkesempatan untuk mendapatkan sertifikat pendidik dengan mudah. Baik Bapak Ibu, sebelum saya mulai, saya ingin menyapa terlebih dahulu narasumber-narasumber hebat kita pada sore hari ini. Yang pertama ada Bapak Nazarudin dengan nanti fokus pembahasannya tentang verval ijazah pada Bapak Nazarudin. Selamat sore Bapak. Selamat sore Bapak. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mbak Willy. sehat ya Bapak. Oke, selanjutnya kita juga udah kehadiran Bapak Danang Wahyu dari SIM PKB. Selamat sore Bapak. Selamat sore, Mbak Adi Suci. Oke, selamat sore Bapak. Oke, selanjutnya kita juga ada kedatangan narasumber yaitu Bapak Ismail Yusuf dengan fokus nanti pembahasannya verbal PTK dan NIK. Selamat sore Bapak. Halo, selamat sore. Selamat sore. Oke, selanjutnya yang terakhir kita ada Bapak Vica yang fokus nanti pada seleksi administrasi PPG guru tertentu. Selamat sore Bapak Vica. Selamat sore, Mbak. Oke, semoga Bapak narasumber kita pada sore hari ini dalam keadaan sehat dan tentunya semangat ya pada sore hari ini. Ya, tentunya juga Bapak Ibu guru hebat di Indonesia semoga dalam keadaan sehat dan tentunya semangat mengikuti kegiatan kita pada sore hari ini. Baik Bapak Ibu guru, besar harapannya semoga setelah kegiatan ini segala hal yang masih belum jelas bisa terjawab dengan jelas dari narasumber kita pada sore hari ini. Mungkin untuk tidak memperpanjang waktu, kita mulai kegiatan kita pada sore hari ini. Mungkin mekanismenya nanti ya Pak, saya tayangkan pertanyaan yang telah kami susun, yang telah difilter oleh tim PPG dari nanti selanjutnya dari bapak-bapak narasumber menjawab sesuai dengan fokus pembahasannya nanti mungkin saling membantu mungkin di akhir sesi jika berkesempatan juga waktunya tersisa kita akan membuka juga sesi diskusi izin ya Pak bisa kita mulai kegiatan kita pada sore hari ini. Oke, izin. Silakan, Mbak. Oke, baik, Bapak. Saya izin share screen ya, Bapak. Oke, sudah terlihat jelas ya, Pak ya, bahan yang saya tayangkan. Oke, baik Bapak, kita mulai dari sesi tanya jawab dalam kegiatan coaching klinik seleksi PPG bagi guru tertentu. Baik Bapak, untuk pertanyaan pertama, kita ada pertanyaan dari Ibu Mulyani ini Bapak, di mana pertanyaannya ijazah saya di GTK sudah terverifikasi. Mohon maaf Ibu, Bapak Ibu guru hebat, mungkin bisa dibantu dimikirkan dulu suaranya biar kegiatan kita dapat berlancar efektif ya pada sore hari ini.
Baik, izinkan saya untuk melanjutkan kegiatan pada sore hari ini. Baik, Bapak, untuk pertanyaan pertama ada dari guru kita, Ibu Mulyani, di mana mereka memberikan pertanyaan bahwa ijazah saya di GTK sudah terverifikasi dari tanggal 15 Agustus. Namun di SIM PKB belum terverifikasi juga nih sampai dengan sekarang. Mungkin ini bisa dibantu Bapak Nazarudin. Baik, eh, selamat sore Ibu Mulyani. Mudah-mudahan orangnya hadir di sini. Jadi untuk kasus yang seperti ini, kebanyakan itu terjadi karena status eh, jenis PTK-nya. Jadi kalau jenis PTK di Info GTK itu masih selain guru dan kepala sekolah, ini masih belum eh, terproses ya. Kalau masih statusnya itu non guru atau non kepala sekolah, maka itu bisa jadi belum sampai ke database-nya SIM PKB untuk proses verifikasi berikutnya. Itu yang banyak terjadi. Yang kedua, ada juga yang belum terpilih digunakan untuk apa. Ya, karena yang digunakan untuk apa itu harus jelas juga. Itu harus kalau misalnya untuk PPG maka itu harus centang untuk PPG itu harus dicentang ya. Terus setelah centang itu masih ada jeda waktu mungkin sekitar 1 sampai 3 jam ya, antara 1 sampai 3 jam untuk proses sampai ke validasi di SIM PKB-nya. Terus yang eh, ketiga, yang akan dikirim ke SIM PKB pun itu adalah yang sudah terverifikasi di 2 tempat. Yang pertama adalah Dinas Pendidikan, yang kedua adalah oleh BG TK ya. Nah, kalau di dua-dua ini sudah terverifikasi, maka eh, harusnya keduanya masuk ya, dengan syarat tadi itu ya, dengan syarat jenis PTK-nya adalah guru. Saya rasa itu Mbak. Terima kasih. Halo Mbak. Oke. Jadi untuk yang eh, pertanyaan yang pertama itu ya jawabannya dari saya kurang lebih. Oh iya. Mbak Ade di mute sepertinya Mbak. Baik, Bapak, kita masuk ke pertanyaan kedua. Ini ada dari Siti Makfuroh, SPDI, di mana mereka bertanya bahwa SK saya guru kelas, tapi saya punya sertifikat pendidik ikut PLPG di tahun 2011. Ini bagaimana, Pak? Apakah bisa eh, mengikuti PPG guru tertentu di tahun 2025? Mungkin ini Pak Vica, silakan Pak, waktu dan tempatnya. Baik, terima kasih Mbak Ade Suci. Untuk Ibu Siti Makfuroh, SK saya guru kelas, tapi saya punya sertifikat pendidik ikut PLPG tahun 2011. Nah, izin, ini perlu dikonfirmasi kembali, sertifikat pendidiknya ini bidang studinya apa? Karena memang kita sudah melaksanakan program pemerolehan sertifikat pendidik itu dengan beberapa mekanisme. Yang pertama, awal banget dulu ada istilahnya PSPL, pemberian sertifikat pendidik langsung. Kemudian ada portofolio. Setelah portofolio ada PLPG dan sampai dengan saat ini setelah PLPG ada pendidikan profesi guru. Kalau Ibu Siti Makfuroh ini sertifikat pendidiknya adalah guru kelas SD atau 5 mapel rumpun di bawahnya, yaitu matematika, bahasa Indonesia, PPKN, kemudian IPA dan IPS, nanti sesuai dengan Permen 7 itu boleh dan diakui linier untuk mengajar sebagai guru kelas SD. Namun pertanyaan Ibu Siti Makfuroh ini kurang lengkap sepertinya.
hanya menyampaikan bahwa punya sertifikat pendidik ikut PLPG tahun 2011. Kalau sertifikat pendidiknya itu adalah guru kelas SD atau lima rumpun tadi, ketika yang bersangkutan mengajar sebagai guru kelas akan bisa linier dan bisa diusulkan sesuai dengan ketentuan regulasi yang ditetapkan. Begitu Mbak Ade Suci. Oke, baik. Terima kasih Bapak sudah terjawab dengan jelas ya Pak ya, bahwa sebenarnya Ibu Mafroh ini bisa mengcek kembali ya Pak ya, bahwa apakah dia juga mengajar sebagai guru kelas atau tidak. Mungkin dari Bapak narasumber lain, apakah ada tambahan atau kita lanjut ke pertanyaan berikutnya? Oke, berarti dari Pak Fica udah ya Pak. Kita next ke pertanyaan selanjutnya. Oke, baik. Bapak ini ada dari Pak Junaidi Putra, di mana TMT-nya terdaftar di Siaga Bapak. Jadi bagaimana Pak, apakah dia berkesempatan untuk mendaftar PPG guru tertentu atau tidak? Ini mungkin bisa ke Pak Fica lagi ya, Pak Fica. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Adi Suci. Untuk Pak Junaidi Putra SPD, TMT terdaftar di Siaga. Sepaham kami, Siaga ini adalah pendataan untuk guru-guru di bawah naungan Kementerian Agama atau Departemen Agama, Depak di wilayah masing-masing. Nah, untuk seleksi PPG, guru tertentu di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Bapak Ibu guru wajib tercatat di Dapodik, di mana Dapodik ini sebagai salah satu sumber data yang digunakan untuk memverifikasi atau memvalidasi Bapak Ibu guru yang belum memiliki sertifikat pendidik untuk bisa ikut seleksi PPG bagi guru tertentu. Kalau Pak Junaidi terdaftarnya di Siaga, kemudian sudah menjadi sasaran PPG di Kemenak, jadi dengan hal ini Pak Junaidi akan mengikuti PPG-nya di Kementerian Agama, bukan di Kemendikbudrismen. Nah, mohon disampaikan, mohon dipastikan juga bahwa Pak Junaidi terdaftarnya di Dapodik untuk bisa mengikuti PPG di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Begitu Mbak Adi Suci. Oke, baik Pak. Mungkin bisa begini Pak, kalau seandainya ada kasus ini kemarin kita juga memfilter pertanyaan Pak, kalau seandainya dia terdaftar di Dapodik tetapi mapelnya juga PAI itu bagaimana kondisinya Pak Fica? Baik, untuk Bapak Ibu guru yang ijazahnya keagamaan, kemudian mengajarnya juga mapel agama, meskipun tercatat di Dapodik, mohon untuk konfirmasi ke Depak wilayah supaya bisa terdaftar di Siaga dan mengikuti PPG di Kemenak. Karena sampai dengan saat ini untuk Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah belum atau tidak menyelenggarakan PPG untuk bidang studi keagamaan Mbak Adi Suci. Jadi hanya bidang studi umum yang ada di bawah naungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Begitu Mbak. Oke, baik. Terima kasih Bapak sudah terjawab dengan jelas ya Bapak. Semoga Bapak Junaidi juga bisa melihat jawaban dari Pak Fica. Mungkin Bapak-bapak narasumber izin melanjutkan pertanyaan yang keempat, di mana ini ada dari pertanyaan Ibu Elino Vitasari Putri, di mana pertanyaannya saya adalah kepala sekolah ijazah PAI dan SPJTM-nya sudah ada, tapi bidang studinya belum muncul di SIM PKB. Mungkin untuk pertanyaan ini saya persilakan kepada Bapak Danang Wahyu untuk waktu dan tempatnya saya dipersilakan Pak. Baik, terima kasih Mbak Ade Suci. Mungkin mohon izin nanti kalau jawaban saya kurang tepat mohon dikoreksi ya, Mas Wica, Pak Nazar. Eh, Pertanyaan adalah Kepala Sekolah Ijazah PAI dan SPTJM. Sebenarnya jika sudah SPTJM itu sudah bisa mendaftar ya, PPG-nya di SIM PKB. Hanya saja untuk ijazah PAI, sepengetahuan kami itu belum ada liniernya ke bidang studi yang dibuka pada PPG guru tertentu periode 3 ini. Mungkin nanti bisa dibantu dikonfirmasi oleh Mas Vica. Kemudian juga karena yang bersangkutan adalah kepala sekolah, jadi sepertinya tidak juga bisa linear dengan mata pelajaran yang diampu. Kira-kira gitu Mbak Adi Suci. Jadi jika melihat ijazahnya dan juga mata pelajaran yang diampunya, sepertinya memang belum ada bidang studi yang linear dengan Ibu Eli Novitasari Oke, Putri ini. baik. Mungkin Terima kasih Bapak. demikian. Oke, mungkin boleh ditambahin juga dengan Pak Fica ya Pak. Izin Pak Fica. Baik Mbak Adi Suci.
izin menambahkan informasi yang disampaikan oleh Mas Danang. Memang sampai dengan saat ini untuk kepala sekolah yang ijazahnya tidak ada linearitas, kemudian tidak memiliki jam pembelajaran, itu belum bisa memilih bidang studi PPG. Nanti akan bisa dan saat ini sedang disiapkan bagi kepala sekolah yang sesuai atau bertugas di jenjang yang dipimpinnya atau instansi sesuai dengan jenjangnya. Jadi untuk kepala sekolah nanti bisa dicek berkala. Jika memenuhi syarat atau layak daftar, nanti akan bisa memilih bidang studi PPG sesuai dengan jenjang instansi sekolah yang dipimpin saat ini. Untuk sampai dengan saat ini seperti disampaikan Mas Danang tadi memang benar kepala sekolah yang ijazahnya tidak ada linearitas dan tidak memiliki bidang studi PPG sesuai mapel yang diajarkan belum bisa. Mohon ditunggu, nanti dicek berkala, mungkin dalam rentang waktu 3 sampai 4 hari ke depan, kepala sekolah yang sudah layak daftar akan bisa memilih bidang studi PPG sesuai jenjang yang dipimpinnya. Begitu Mbak Ade Suci. Terima kasih Mas Danang. Oke, baik, terima kasih Mas Dadang dan Mas Vica atas jawabannya sudah sangat jelas ya Ibu Eli dan tentunya ini juga menjadi banyak pertanyaan bagi guru-guru yang juga menjabat sebagai kepala sekolah. Oke, baik Bapak Ibu kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini ada pertanyaan kelima dari Ellen Faridian di mana ijazahnya masih SMK. Apakah ini bisa mendaftar sebagai PPG guru tertentu atau tidak? Mungkin ini Pak Mas Vica, silakan Mas. Baik, terima kasih Mbak Adi Suci. Untuk Ibu Ellen Faridian, dan mungkin ini sebagai informasi ke Bapak Ibu guru yang lain, bahwa sesuai dengan ketentuan perundangan, baik di Undang-Undang Guru dan Dosen, kemudian PP terkait guru, dan ketentuan perundangan yang lain, guru itu wajib memiliki ijazah S1 atau D4 atau yang setara. Jadi untuk PPG-nya tentu saja kami tetap melihat kesesuaian kepemilikan ijazah S1 atau D4. Untuk Bapak Ibu guru yang masih berijazah belum S1 atau belum D4, saat ini Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Direktorat Jenderal GTKPG sedang melaksanakan program untuk pemenuhan kualifikasi ijazah S1. Nanti Bapak Ibu guru bagi yang belum berijazah S1, belum memiliki ijazah sesuai untuk menjadi guru bisa mendaftar melalui aplikasi Sipka GTK PG bisa dicari di laman browser atau pencarian melalui laman GTK PG untuk program pemulihan kualifikasi akademik. Begitu Mbak Adi Suci. Oke, baik Bapak. Berarti ini informasi baru juga Pak ya untuk guru-guru di Indonesia bahwa bisa mengikuti program yang telah disediakan pemerintah untuk mempermudah ya Pak ya untuk menuju S1 dan mengikuti PPG guru tertentu. Baik Bapak, terima kasih Mas Vica. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Itu ada pertanyaan 6 dari Ibu Ulfa Lailatul di mana operator telah melakukan perubahan data yaitu pendidikan terakhir menjadi S1. Tapi hingga hari ini data SIM PKB tidak berubah dan tetap terdata masih SMA. Mungkin ini Mas Danang, mohon bantuan jawabannya Mas Danang, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Adi Suci. Baik, terima kasih pertanyaan dari Bu Ulfa Lailatul ya. Untuk apa namanya kualifikasi pendidikan ini sebenarnya di SIM PKB tidak melakukan pendataan ya Bapak Ibu sekalian. Jadi datanya adalah membaca dari data yang diisikan di Dapodik. Jadi sehingga apabila memang sudah menjadi S1 ya di kualifikasi pendidikannya silakan diupdate di Dapodik. Kemudian jangan lupa untuk operatornya melakukan sinkron ke Dapodik pusat sehingga nanti datanya bisa terbaca di SIM PKB. Jika hanya diupdate dan tidak dilakukan sinkron data, itu nanti tidak akan berubah di SIM PKB-nya karena datanya belum masuk ke pusat. Jadi mungkin jika sudah dilakukan pemutakhirannya oleh operator, mohon dipastikan operator telah melakukan sinkron data Dapodiknya ke Dapodik pusat. Mungkin seperti itu Mbak Adi Suci. Terima Oke, kasih. baik. Terima kasih Mas Danang. Menambahkan dikit, Mbak. Oke, boleh Menambahkan dikit, Mbak. Pak Nazar, Baik. silakan. Jadi begini, Bapak Ibu guru sekalian, eh, pengupdatean data riwayat pendidikan di Dapodik itu tidak akan masuk ke dalam proses seleksi yang PPG. Untuk proses seleksi PPG itu ijazah yang dipakai adalah ijazah yang dilakukan perval ijazah di Info GTK.
Jadi kalau belum verval, walaupun sudah diisikan di Dapodik, ya, belum verval nih, maka itu tidak akan bisa masuk ke SIM PKB. Verval pun itu harus disetujui dulu oleh dinas, kemudian oleh BJTK. Gitu kalau melakukan verval ijazah melalui metode berkas. Tapi kalau verval ijazahnya melalui API, nah itu bisa langsung masuk ke si PKB setelah 1 sampai 3 jam dari waktu verval. Gitu. Kurang lebih begitu, Mbak. Jadi wajib verval ijazah. Catatan ya, wajib verval ijazahnya. Oke, baik. Terima kasih Pak Nazarudin. Berarti apapun prosesnya, Bapak Ibu Guru wajib melakukan langkah pertama ya Pak ya untuk melakukan verval ijazah di Info GTK. Baik, Bapak, kita lanjut ya Pak ya. Pertanyaan keenam. Ini ada pertanyaan dari Ibu Elwita Fitri, Pak, di mana pertanyaannya, jika saya lulusan S1 Administrasi Pendidikan Prodi, Manajemen, dan bidang studi PPG yang tersedia hanya manajemen perkantoran dan layanan bisnis, apakah ini akan linier dengan mata pelajaran prakarya di SMP? Mungkin ini bisa bantu dijawab dulu dengan Mas Fisca, nanti dibantu sama narasumber lainnya. Waktu dan tempat dipersilakan Mas Fisca. Baik, terima kasih Mbak Adi Suci untuk Ibu Elwita Fitri. Untuk saat ini sejak periode 2 dan periode 3 kemarin, bahkan di periode 1 untuk seleksi tahun 2025, Bapak Ibu Guru diberikan kesempatan untuk memilih bidang studi PPG berdasarkan prodi ijazah dan atau berdasarkan mapel yang diajar. Nah, karena Ibu Elwita ini ijazahnya adalah manajemen perkantoran, sehingga pilihan bidang studi PPG yang linier yaitu manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Karena mapel yang diajar adalah prakarya, dalam hal ini prakarya tidak ada keilmuan yang spesifik dengan bidang studi PPG apapun. Apakah nanti akan linier atau bagaimana? Tentu saja nanti bisa dipelajari di Kemen 449 untuk S1 Administrasi Pendidikan atau Serdik dengan bidang studi manajemen perkantoran dan layanan bisnis, apakah bisa linier untuk mengampu prakarya di SMP. Mungkin informasi lebih lanjut Pak Nazar bisa menambahkan terkait linearitas untuk mapel prakarya di SMP dengan sertif tertentu. Terima kasih Mbak Ade. Oke, baik. Terima kasih Mas Fica, Pak Nazar. Mungkin boleh bantunya tambahannya Mas. Pak. Eh, Mas juga nggak apa-apa, Mbak. Lebih mudah kelihatannya. Jadi begini Siap. Ibu ya, Elwita Fitri, eh, untuk saya nggak bahas tentang PPG-nya, tapi sekarang saya fokus ke linearitasnya ya. Nah, kalau untuk manajemen perkantoran dan layanan bisnis, apakah bisa linier atau tidak dengan eh, mata pelajaran prakarya? Ini bisa dilihat di sesuai dengan yang Mas Vika sampaikan tadi di Kepmen 449 tahun 2024 ya, tahun 2024. Nah, dan mungkin nanti akan ada pembaharuan ya, akan ada pembaharuan di tahun ini mudah-mudahan. Nah, untuk saat ini masih menggunakan Kepmen 449 tahun 2024. Nah, nah itu untuk proses linearitasnya. Ya, untuk proses linearitasnya. Jadi untuk saat ini menurut saya kalau memang cuma itu pilihan satu-satunya yang bisa dipilih di SIM PKB karena memang yang linear cuma mata pelajaran tersebut saja. Ya, mau tidak mau Anda memang harus pilih yang ini ya. Apalagi kalau mata pelajaran yang diajarkan saat ini di SMP itu cuma prakarya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Baik, terima Jadi kalau kasih. untuk linearitas, ya. Jadi kalau untuk linearitas masih nanti silakan dipelajari di KPN 449 di Insya Allah di Google banyak itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Nazarudin. Berarti Ibu Elvita silakan mengambil kesempatannya Pak ya. Karena memang itu yang tersedia, silakan diambil kesempatan untuk mengikuti PPG Guru Tertentu pada tahun ini. Baik, terima kasih Pak Nazarudin dan Mas Vica. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, di mana itu dari Ibu Tias Dahliati. Pertanyaannya itu sudah melengkapi biodata dan verval ijazah, tetapi bidang studi PPG tetap tidak tersedia sampai sekarang. Mungkin tadi sudah dijawab juga ya secara umum oleh Pak Nazarudin. Mungkin kalau ada tambahan Pak Nazarudin dipersilakan Pak. Baik, Bu Tias Dahliati, ini kan permasalahan sebenarnya udah spesifik ya, karena secara umum sih orang yang sudah verval ijazah
terus datanya sudah sesuai dengan aturan yang ada, harusnya dia masuk ke SIM PKB secara umum gitu ya. Dan itu yang terjadi. Nah, kalau memang ternyata ada kendala, berarti ini ngeceknya itu harus spesifik datanya gitu. Jadi memang harus harus tahu. Tapi yang pertama yang bisa Ibu cek di info GTK, apakah jabatannya, jenis PTK-nya sudah guru atau bukan? Itu bisa dilihat di tulisan di bawah foto di halaman pertama. Kalau tulisannya guru, maka itu sudah terpenuhi unsur gurunya. Tapi kalau di bawahnya tenaga pendidik, nah itu berarti emang belum bisa proses karena itu masih tenaga pendidik bukan guru, gitu ya. Nah, kalau di bawahnya kepala sekolah itu juga bisa ya. Jadi yang sekarang bisa masuk ke SIM PKB ya itu adalah yang guru dan kepala sekolah gitu ya. Ini untuk apa namanya data ke eh, eh, SPTJM maupun untuk proses eh, pemilihan mata pelajaran ya. Jadi harus harus guru tipe jenis PTK-nya. Saya rasa itu dulu yang bisa di ini. Oke, terima kasih Pak Nazarudin. Mungkin boleh minta kesempatannya ke Pak Ismail ya Pak, membahas sedikit tentang Verval PTK biar Bapak Ibu kita tidak kebingungan ketika mengupdate data kepada Pak Ismail. Kami persilakan Pak. Halo Bapak Ismail. Ya, halo. Oke Pak, Ya, boleh gimana? bantu dijelasin sedikit tentang Verval PTK mungkin Pak, biar Bapak Ibu gurunya tidak kebingungan ketika harus mengecek bahwa mereka sudah terdata sebagai guru Pak. Oke, baik. Ya, jadi sebetulnya untuk verbal PTK ini adalah data-data yang sumber datanya dari Dapodik. Tapi di verbal PTK ini yang perlu diperhatikan adalah validitas NUPTK serta NIK-nya. Nah, kalau NIK nanti Bapak dan Ibu bisa melakukan melalui operator sekolah untuk bisa memastikan NIK-nya sudah valid atau belum. Jadi terkadang eh, data-data itu masih belum ditemukan tidak valid. Untuk itu nanti bisa akses ke Verval PTK melalui operator sekolah untuk memastikan bahwa identitas yang tercatat di Dapodik itu sesuai dengan data yang ada di Dukcapil. Gitu ya. Kalau tidak sesuai, berarti nanti entah perbaikannya harus ada penyesuaian di Verval PTK-nya untuk perbaikan identitas atau justru lapor ke Dukcapilnya kalau memang dirasa data yang di Verval sudah sesuai. Seperti itu mungkin tambahan. Oke, baik. Terima kasih Pak Ismail. Mungkin Bapak Ibu juga boleh mengecek data di NIK-nya Pak ya untuk perihal kevalidan datanya. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke pertanyaan 8 ada dari Ibu Ani, di mana pertanyaannya itu adalah baru lulus di tahun 2025 dan di PD Dikti statusnya sudah lulus, tetapi tidak bisa verify ijazah di info GTK dan data tidak terbaca. Kira-kira apa yang menjadi penyebabnya? Mungkin kepada Bapak Nazarudin, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, gini. Jadi untuk perpali jasa ini kan ada dua tipenya ya. Kalau masalah keterbacaan, ya karena kan untuk perpal API kita kan itu apa nariknya itu kan langsung kepada dikti. Jadi pada saat perguruan tingginya betul, prodinya benar, NIM-nya benar, nomor ijazahnya benar yang dimasukkan ke dalam pada saat awal perpal ijazah itu harusnya ketemu. Tapi pada saat tidak ketemu ya ah, apa yang terjadi di sana ya bisa jadi data yang memang tidak tertemu bisa juga ya kita kurang tahu ya karena berarti balikan itu pada saat kebalikan itu tidak ditemukan ya keluarnya adalah tidak ditemukan. Nah, ini mungkin bisa jadi karena awalnya traffic yang sedang penuh bisa jadi antara server GTK dengan servernya Dikti mungkin karena penuhnya permintaan ya bisa jadi karena terputus hubungan pada saat proses bisa jadi atau banyak hal yang lainnya. Tapi kalau memang merasa bahwa ijazahnya sudah lulus dan sudah terima terima ijazah, maka lakukan saja perpal berkas untuk mengejar tenggat waktu nih, mengejar tenggat waktu yang semakin mepet kan untuk proses apa namanya seleksinya, maka lakukan saja perpar bekas, gitu ya. Ya, kalau itu tidak ditemukan perpal API, maka akan dia akan keluar pilihan untuk melakukan perpal berkas. Lakukan saja perpal berkas nanti biar diverifikasi oleh eh apa namanya oleh Dinas Pendidikan dan oleh BJTK. Kurang lebih seperti itu, Mbak.
Oke, baik. Terima kasih Pak Nazarudin. Berarti Bapak Ibu sudah jelas ya, silakan lakukan secara berkala. Tetapi kalau ada kendala, silakan melakukan verbal melalui berkas. Oke, baik Bapak. Kita lanjutkan pertanyaan ke-9. Ini ada dari Ibu Istiharoh, di mana ijazah saya tidak masuk PD Dikti dan ijazah ditulis tangan sehingga komputer tidak bisa membaca. Ini balik lagi kepada Pak Nazarudin. Mungkin waktu dan tempat saya persilakan. Baik, kalau memang ijazahnya sudah lama, karena memang di PDDikti juga terbatas datanya ya, itu yang data yang sudah dikumpulkan di PDDikti itu rata-rata adalah di atas tahun 2002 ya, tapi itu pun belum semua ya, yang normalnya sih sebenarnya setelah tahun 2010 ke sini. Nah, eh, oleh karena itu di perpal ijazah yang dilakukan di Info GTK itu bisa diketik. Nah, itu bisa diketik. Saya rasa ini saya pernah melakukan webinar juga dulu ya, bulan apa itu dah, tentang bagaimana melakukan perpal ijazah. Ya, perpal ijazah baik yang API maupun yang berkas itu sudah kita apa namanya sudah kita bahas tuh di webinar tersebut. Coba mungkin di YouTube-nya Direktorat PPG mungkin ada ya. Nanti silahkan aja cek-cek di sana. Itu bagaimana cara melakukan perpal ijazahnya. eh ini jangankan gini ya, jangankan orang yang memang perguruan tingginya masih ada, yang perguruan tingginya sudah tutup pun di perpal ijazah itu bisa dilakukan, asal dilakukan dengan sabar. Tetapi teman-teman sekalian, kalau memang ada nama perguruan, apa nama prodinya, nama perguruan tingginya, terus nama kita sendiri, nama orangnya ya, itu mengandung tanda petik. Saya sarankan sih petiknya untuk sementara dihilangkan aja dulu. Karena ini kadang-kadang suka ngebug ya. Kadang-kadang suka ngebug. Nggak selalu ya. Nggak selalu, tapi kadang suka ngebug dan akhirnya tidak bisa simpan. Ini yang banyak terjadi oleh teman-teman. Jadi hilangkan saja dulu tanda petiknya. Nah, nanti biar koreksi yang dilakukan itu adalah di Dinas Pendidikan di BGTK. Dan mereka sudah diberikan arahan kalau untuk nama yang pakai tanda petik itu bisa diabaikan tanda petiknya. Saya rasa itu, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Nazarudin. Mungkin sebelum saya lanjut, saya ingatkan kepada Bapak Ibu, mohon untuk tidak mencoret-coret layar ya Bapak Ibu, biar nanti pertanyaannya dapat terbaca dengan jelas dan narasumber pun dapat memberikan jawaban yang tepat. Oke, baik Bapak Ibu, kita lanjut ke pertanyaan 9. Ini ada dari Bapak Dendi Gunawan, di mana pertanyaannya adalah saat ini saya bertugas guru PNS pengangkatan tahun 2009. Saya terkendala proses verbal ijazah S1 PGSD karena pada saat ini saya sedang menyelesaikan semester akhir program S1 PGSD di Universitas Terbuka dan kemungkinan wisuda baru akan dilaksanakan pada tahun depan yaitu 2026. Mungkin ini kembali lagi ke Pak Nazarudin, kepada waktu dan tempat saya persilakan Pak. Ini jawabannya singkat. Iya, Bahkan saya ingin bertanya dulu sebenarnya. Kalau lulusnya, perkiraan lulusnya, ini baru perkiraan lulus ya. Belum tentu lulus loh ya. iya. Perkiraan lulus tahun 2026. Itu artinya apa? Artinya belum lulus. Kalau belum lulus ya nggak bisa diperval. Apa yang mau diperval? Baik API maupun berkas tidak akan bisa diperval. Karena memang kenyataannya belum lulus. Jadi yang kita perval ijazah itu adalah orang-orang yang ijazahnya sudah di tangan kita. Datanya sudah lulus, nomor ijazahnya sudah ada. Nah, itu baru bisa dilakukan perpal ijazah. Kurang lebih begitu. Oke, Makasih. baik Bapak. Terima kasih. Mungkin ini Pak ada pertanyaan yang kaitannya seperti ini. Mereka bertanya nih Pak, kalau seandainya seperti ini, apakah nantinya PPG guru tertentu bisa buka lagi nih di tahun 2006? Karena banyak mereka yang masih menjalani proses untuk S1 nih Pak. Ini bagaimana? Mungkin Mas Vica boleh bantu dijawab Mas Vica? Baik, terima kasih Mbak Adi Suci. Eh, Berdasarkan data yang ada, sesuai dengan off di tahun ajaran kemarin, memang masih ada 1, sekian juta guru yang belum bersertifikat pendidik. Nah, dari 1, sekian ini 800.000 diantaranya tercatat sudah S1 dan 200.000 diantaranya adalah guru yang belum terdata atau belum tercatat memiliki ijazah S1. Oleh karena itu, bagi Bapak Ibu guru yang sampai dengan tahun ini belum memiliki ijazah S1, kami berikan kesempatan untuk menyelesaikan ijazah S1-nya terlebih dahulu. Bahkan saya sampaikan di depan tadi, ada program untuk pemenuhan kualifikasi S1 diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal GDKPG.
Untuk Bapak Ibu guru yang tahun depan baru memiliki ijazah S1, itu baru akan bisa mengikuti PPG setelah ijazah S1-nya dimiliki atau dipegang di tangan yang bersangkutan seperti disampaikan Pak Nazar tadi. Jadi hanya guru yang sudah memiliki ijazah S1 yang bisa verbal untuk mengikuti seleksi PPG-nya. Begitu Mbak Ade Suci. Oke, baik. Terima kasih Mas Fisya. Sudah jelas ya Bapak Ibu. Kita mungkin bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan 11, ini ada dari Bapak Umar. Nah, ini mereka beri dokumen bahwa sudah terdata, sudah terverifikasi, tapi ada keterangan dari hasil validasi BGP atau BBGP. Nah, tampilan info GTK sudah seperti ini, tapi bidang studi di SIM PKB belum muncul. Apakah ini tandanya BGP atau BBGP belum memverifikasi? Mungkin mohon bantuannya Pak Nazarudin untuk menjawab. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik. Jadi kalau verifikasi ini harusnya ada dua. Jadi juga yang background hijau ini harusnya ada dua. Yang pertama itu Dinas Pendidikan, yang kedua BGP. Jadi harusnya di bawah tulisan ini nih nanti akan ada lagi nih ya di bawah tulisan ini nih harusnya ada lagi sudah terverifikasi juga. Jadi ada dua verifikasi. Yang pertama oleh Dinas Pendidikan ya, yang kedua oleh BGTK. Jadi kalau ini masih kurang satu, Mbak. Ya, kurang lebih Oke, seperti itu. oke, berarti masih ada yang belum ya Pak ya di bagian ini. Oke, baik Pak. Makasih Pak Nazarudin. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Ibu Hana Khairunisa, di mana ketika unggah berkas tidak bisa tersimpan, selalu ada kata, ada kesalahan saat simpan berkas. Mungkin ini bisa dibantu oleh Bapak Danang, karena ini mungkin fokusnya di SIM PKB. Kepada Bapak Danang, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, Mbak Adi Suci. Mungkin menambahkan kalau unggah berkas mungkin lebih ke info GTK. Cuman saat unggah berkas ini maksudnya unggah berkas ijazah kan ya Mbak Adi Suci ya? Sepertinya pengajuan seleksi administrasi mungkin Pak di SIM PKB. Oh, kalau kalau ajuan seleksinya harusnya tidak ada kata tidak bisa tersimpan Mm-mm. karena tidak ada unggah berkas di SIM PKB. Jadi jika pun ada kendala ya saat ajuan, yang pertama adalah pastikan datanya semua sudah lengkap Oke. oleh pesertanya ya. Kemudian yang kedua tadi ya verbal ijazahnya sudah pilih bidang studi dan juga uh, katanya itu dipastikan memang yang bersangkutan layak untuk mendaftar. Jadi jika memenuhi keempat syarat tadi, tombol ajuannya ketika diklik itu akan langsung menyimpan data ajuan dari peserta seleksi administrasinya. Kira-kira seperti itu, Mbak Adi Suci. Baik, terima kasih Pak Danang sudah jelas ya Pak ya. Mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Di sini, Menambahkan Mbak oke baik Ade, Pak. iya untuk yang tadi. Oke, Ketika unggah berkas tidak tersimpan selalu ada kesalahan saat simpan berkas. Sepertinya ini yang disampaikan sesuai yang disampaikan Mas Danang tadi. Ini adalah unggah berkas saat verbal ijazah dengan mekanisme berkas. Nah, rata-rata Bapak Ibu guru saat melakukan verbal ijazah dengan mekanisme berkas ini tidak atau kurang memperhatikan jenis file yang diunggah. Ada ketentuan tersendiri di laman info GTK saat melakukan verbal ijazah dengan mekanisme berkas. Maksimal 500, jadi jangan dibuat 500 persis. Mohon dibuat ukurannya kurang dari 500, mungkin 490 atau 480. Kemudian perhatikan jenis filenya juga. Rata-rata yang mudah terbaca itu adalah jenis file dengan nama PNG. Nah, bagi Bapak Ibu guru yang sudah melakukan scan ijazahnya, nanti silakan disimpan saja dalam bentuk gambar dengan ukuran tidak lebih 500, cukup 490 saja. Kemudian simpan dalam file PNG supaya bisa terunggah dan tersimpan di info GTK. Kemudian ada tombol validasi gambar di bawah dokumen yang diunggah. Nanti bisa diklik beberapa kali supaya dokumen yang diunggah ini bisa terbaca oleh sistem info GTK. Pun begitu juga ada tombol untuk putar kanan dan putar kiri. Ini bisa dicoba juga supaya sistem bisa membaca dengan jelas
proses atau posisi ijazah yang diunggah oleh Bapak Ibu guru, sehingga kesalahan saat simpan berkas tidak muncul saat Bapak Ibu guru melakukan klik tombol simpan di bawah gambar ijazah saat melakukan verbal ijazah dengan mekanisme berkas. Kurang lebih begitu Mbak Ade Suci. Oke, baik. Terima kasih Saya Pak nambahin Nazar. dikit. Oke, Bapak boleh silakan Pak Nazarudin. Iya. Ini seperti yang saya bilang tadi, eh, nama Bu Hana Khaironi ini pakai tanda petik. Buang Mhm. dulu tanda petiknya, ikhlaskan dulu tanda petiknya, jangan dipakai. Insya Allah bisa bisa nyimpan. Terima kasih itu aja. Oke, baik. Terima kasih Pak Nazarudin. Baik Bapak Ibu, silakan diambil ya teknik-teknik verbal ijazah melalui berkas bahwa bisa dilakukan secara berkala dan pastikan bahwa filenya itu formatnya tidak lebih dari 500 dan sesuai kata Pak Nazarudin, hilangkan dulu tanda petik di nama. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini ada dari Bapak Agus Apriyadi, di mana saya mengajar IPS tapi ijazah saya ekonomi. Pilihan IPS tidak muncul. Mungkin ini Pak Mas Vica boleh bantu dijawab Mas Vica. Baik, terima kasih Mbak Ade Suci. Untuk Pak Agus Supriyadi, jikalau memang ijazahnya itu ekonomi dan pilihan bidang studinya ini sesuai dengan prodi ijazahnya, silakan dipilih saja sesuai dengan prodi ijazahnya tersebut. Kami sampaikan di depan tadi bahwa Bapak Ibu guru diberikan kesempatan untuk memilih bidang studi PPG yang pertama berdasarkan prodi ijazah, yang kedua berdasarkan mapel yang diajar. Nah, harus dipastikan dulu apakah Agus Supriyadi ini mengajar di Dapodiknya sebagai guru IPS ini tercatat pada tahun ajaran 23-24 dan 24-25. Kalau di sana tidak tercatat atau di Dapodik tidak tercatat sebagai guru yang mengajar IPS, maka referensi pilihan untuk memilih bidang studi berdasarkan mapel yang diajar tidak akan muncul, hanya muncul berdasarkan ijazah S1-nya saja. Begitu Mbak Adi Suci. Oke, baik. Terima kasih Mas Vica. Sudah sangat jelas ya Bapak Ibu bahwa pastikan juga data di Dapodik sesuai dengan mata pelajaran Bapak Ibu ampuh. Kita lanjut ke pertanyaan 14. Ini ada dari Yanti, di mana beliau bertanya, saya lulus sertifikat program studi bahasa Inggris S1 yaitu pada tahun 2000. Apakah tidak dapat contoh? Sedangkan saya sudah mendapatkan surat keterangan dari UNEJ Prodi Bahasa Inggris FI bahwa saya lulusan FI Bahasa Saya Inggris juga hari ini kan lagi September mau tahun ngawali 2000. PPG Mungkin buat streaming ini ini. mohon bantuannya Pak Nazarudin untuk waktu dan tempat saya persilakan. Program studi bahasa Inggris satu lulusan tahun 2000. Upload ijazah tidak dapat perval. Sedangkan saya sudah serahkan surat keterangan dari UNES Prodi Bahasa Inggris IKIP bahwa saya lulusan SKIP. Nggak, kalau ijazahnya ada, harusnya bisa tetap bisa diupload ya. Nah, itu tadi seperti Mas Pika bilang, ukuran file jangan lebih dari 500 ya. Terus jenis file JPEG atau PNG ya. Nah, itu kalau itu dipenuhi insya Allah masih bisa ya. Nah, terus ditambah juga kalau ini kan prodinya jelas ya, program studinya adalah bahasa Inggris. Jadi yang ditulis adalah bahasa Inggris saja, jangan dikasih S1, jangan dikasih program studi pada saat pilih eh, pada saat mengisi prodi di ini nanti ya. Terus perguruan tingginya adalah FKIP mana nih? Ah, UNEJ Pak Jember. Jember. Ya, FKIP Jember namanya apa sekarang? Ah, jadi nama panjangnya apa? Apakah Universitas Jember atau apa gitu ya? Kalau misalnya Universitas Jember maka pilih Universitas Jember, prodinya adalah bahasa Inggris, gitu ya. Terus masukkan data-datanya yang lengkap, lalu upload berkas apa namanya ijazahnya ya, yang file PNG tadi. Terus si- klik 3 kali. Jangan 3 kali lah, klik dulu 1 kali validasi berkas, validasi gambar, klik dulu validasi gambar. Kalau udah hijau apa sudah biru semua, harusnya tombol simpan aktif. Kalau ternyata masih ada merah, klik lagi sekali lagi. Nah, nanti akan diulangi lagi tuh, ya, dicas lagi. Kalau masih ada merah, tombol simpan masih belum keluar.
Klik lagi sekali lagi. Dan petunjuk itu ada di layar komputer di depan Anda pada saat Anda melakukan perpal ijazah. Jadi pada saat melepar ijazah, jangan malas untuk membaca petunjuk yang ada di depan mata kita. Tinggal scroll ke atas, ke bawah. Petunjuknya diikuti, insya Allah tidak akan tersesat. Ya, kalau masih tersesat juga, berarti Anda masih belum beruntung. Mohon maaf, bercanda kali yang terakhir ya. Jadi ikut saja petunjuk yang itu, insya Allah bisa jalan ya. Nah, tambahan tadi tuh, nih, karena yang sering teman-teman apa tanyakan itu kalau namanya itu masih ada tanda petik. Itu tanda petik itu untuk sementara karena sering sekali ngebug ya, tidak selalu ngebug sih, tapi sering kali ngebug. Jadi untuk sementara dihilangkan saja ya. Itu saja, Mbak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Nazarudin. Sudah jelas ya Bapak Ibu. Kita bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini ada pertanyaan yang ke-15 dari Bapak Fatiano Almahi, di mana saya lulusan D3 Desain Grafis dan sudah verbal manual, tetapi pada verbal masih belum tercentang. Ini mungkin bisa kita skip ya Pak Nazarudin, karena sudah jelas bahwa yang bisa mendaftar adalah S1 atau D3 ya, D4 ya Pak ya. Kita lanjut ke Siap, siap. pertanyaan Lanjut. berikutnya, yaitu dari Ibu Lena, di mana pada saat lapor diri terdapat beberapa data salah dan harus diperbaiki. Apakah ini bisa diulang dan apakah berpengaruh pada kelulusan di universitas terkait? Mungkin ini udah selesai ya Pak ya administrasinya. Mungkin bisa Pak Vica bantu Pak. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Ade Suci. Untuk Ibu Lena, pada saat lapor diri terdapat beberapa data salah dan harus diperbaiki. Nah, untuk lapor diri ini dilakukan di kampus atau di LPTK lokasi PPG. Ketika ada data yang salah, Bapak Ibu guru yang melakukan lapor diri bisa menghubungi admin kampus atau admin LPTK lokasi PPG-nya. Dan biasanya kalau ada berkas yang kurang, data yang belum sesuai, Bapak Ibu guru akan dihubungi oleh admin IT LPTK lokasi PPG-nya untuk bisa memenuhi supaya Bapak Ibu guru bisa didaftarkan sebagai mahasiswa PPG di kampus tersebut dan memperoleh NIM sebagai peserta PPG di kampus tersebut. Jadi Bapak Ibu guru bisa konfirmasi dan koordinasi dengan kampus lokasi PPG-nya ketika ada data yang salah saat lapor diri. Begitu Mbak Adi Suci. Oke, baik. Terima Saya kasih. nambahin sedikit boleh? Boleh Pak Nazarudin, silakan Pak. Eh, saya tidak paham dengan prosedurnya, tapi saya khawatir nanti setelah mereka lulus. Maka saya pengen menekankan di sini, pastikan nama Anda itu benar, pastikan tanggal lahir Anda itu benar, pastikan bahwa data-data yang dimasukkan ke LPTK itu benar. NIK, NUPTK kalau ada itu ya, maka semuanya harus benar. Sebab nanti akan bermasalah kalau data awalnya tidak benar. Ini bermasalah nanti pada saat setelah lulus. Untuk penerbitan NRG akan kesulitan. Ya, jadi pastikan dari awal, ingat sekali lagi dari awal data itu sudah harus benar, konsisten. Sebab hanya orang konsisten yang jalannya lancar. Terima kasih. Oke, baik. Petua yang sangat bagus untuk sore hari ini ya Bapak Ibu. Silakan dipastikan lagi data Bapak Ibu yang input itu adalah benar dan sesuai dengan KTP maupun NIK dan segala macamnya Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut pada pertanyaan berikutnya. Ini ada dari Ibu Damiasih, di mana pertanyaannya saya tidak linier. Saya S1 Ekonomi jurusan Manajemen Perusahaan, tapi ngajar di TK sudah 11 tahun mulai tahun 2014. Saya sudah ngisi semua berkas, tinggal bidang studinya yang nggak ada. Soalnya pengisian bidang studi ijazah terakhir itu yang menjadi kendala. Seandainya sesuai ijazah terakhir, saya juga tidak memiliki koneksi mengajar di SMP, SD, maupun SMA. Tolong munculkan bidang studi PAUD, karena saya ngajar PAUD. Mungkin ini Pak Pica nanti bisa dibantu sama narasumber lain, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Adi Suci. Untuk Ibu Damiase, yang pertama pastikan Ibu Damiase sudah melakukan verifikasi dan validasi ijazah S1-nya. Nah, ketika sudah terverifikasi, Bapak Ibu guru atau khususnya Bu Damiasih terbukti sudah memiliki ijazah S1 sehingga level pendidikan KKN 6-nya sudah terpenuhi. Untuk pilihan bidang studinya, seperti saya sampaikan tadi,
Bapak Ibu guru diberikan kesempatan untuk memilih bidang studi PPG berdasarkan prodi ijazah S1 atau berdasarkan mapel yang diajar yang tercatat pada Dapodik. Jadi pastikan kembali jika memang Ibu Damiasih mengajar di PAUD sejak tahun 2014, dipastikan pembelajarannya sampai dengan terakhir kemarin di tahun ajaran 2425 atau di tahun ajaran 2324 itu tercatat mengajar sebagai guru kelas TK. Dalam hal ini adalah TK formal atau PAUD formal. Begitu Bu Damiasih, dan menambahkan kembali pastikan sudah verbal dan pastikan pembelajarannya ada di Dapodik. Begitu Mbak Desuci. Oke, baik. Terima kasih Pak Vica. Mungkin ini juga sudah jelas ya karena berhubungan sama pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Kita lanjut ya Bapak Ibu ke pertanyaan 18. Ini ada dari Bapak Taufikur Rahman di mana verval ijazah tidak terverifikasi dan sudah laporan ke rektorat kampus untuk pembetulan. Berarti ini artinya ada yang salah datanya, sudah dibetulkan tetapi tidak bisa verval. Mungkin Pak Nazarudin, waktu dan tempat dipersilakan. Ini kenapa kasus sebanyak verbal ijazah ya? Iya, Pak. Karena memang permasalahannya banyak di sini, Pak. Jadi begini, Bapak Ibu sekalian ya, perpal ijazah, kalau perpalnya perpal berkas, nggak perlu ngubungin rektor, nggak perlu ngubungin kampus, nggak perlu ngubungin siapa-siapa. Cukup scan ijazahnya. Ingat, cukup scan ijazah aslinya. Scan usahakan scan berwarna, jangan hitam putih. Yang di-scan jangan fotokopi, tapi ijazah asli. Ya. Nah, itu dan ukurannya jangan lebih dari 500 kilobyte. Nah, kalau perpalnya perpal berkas ya, itu harusnya yang memverifikasi itu adalah di Dinas Pendidikan dan di BJTK. Nah, rata-rata kebanyakan yang tertolak, yang tidak terverifikasi, ya yang tidak terverifikasi itu kebanyakan tulisan program studi yang ada di ijazahnya, misalnya ekonomi atau akuntansi, ya, terus fakultasnya ekonomi, ditulis di dalam verval ijazah, ditulis di dalam verval ijazah cuma ekonomi, padahal prodinya adalah ekonomi akuntansi. Jadi, sesuaikan, baca dengan teliti apa program studi yang tertulis di ijazah. Ketik sama persis seperti itu. Jangan ditambah, jangan dikurang, dan jangan coba-coba menghayal mencari jurusan baru. Jadi sesuai dengan prodi yang ada. Nah, ini kebanyakan tertolak itu gara-gara kita tidak sesuai dengan kondisi berkas ijazahnya sehingga ditolak. Nah, biasanya Dinas Pendidikan maupun BJTK itu akan mengasih keterangan di bawah pada saat penolakan itu. Jadi akan dikasih keterangan. Nah, keterangannya apa? Ikuti itu. Insya Allah ya, kalau kita ngikutin, kita perpal ulang. Kita perpal ulang dari tahap awal. Kita klik lagi tombol perpal ijazahnya. Ya, perpal ijazah baru, kita klik. Kita isi lagi NIK-nya, NIM-nya, namanya, program studi, segala macam semua. Kita ulang lagi. Kita coba upload lagi berkas eh, gambar ijazah kita. Tapi dengan prodi yang sudah sesuai plek kiplek kiplek gitu ya, sesuai dengan yang tertulis di ijazah gitu. Jadi jangan berinisiatif nambah-nambah gitu ya, karena Dinas dan BJTK itu ngelihatnya adalah berkas yang diupload ya, jadi bukan dari informasi macam-macam. Jadi dari berkas yang diupload itu disamakan dengan yang diketik itu sama nggak? Karena perpal ijazah ini bukan sedang melegalisasi bahwa ijazah Anda itu asli, bukan. Ini cuma menyamakan bahwa Anda punya ijazah dengan prodi ini sehingga bisa diketahui dan kemudian bisa ikut mendaftar PPG. Itu aja. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Nazarudin. Berarti sudah jelas ya Bapak Ibu, karena memang pertanyaannya banyak tentang verbal, nanti mungkin hal yang udah ditanyakan kita skip ya Pak ya. Nanti izin kalau ada beberapa pertanyaan yang saya skip karena udah terjawab dengan jelas oleh Pak Nazarudin tadi. Oke, baik Bapak Ibu, kita lanjut ke pertanyaan 19. Tidak bisa tarik data dari API InfoGTK, kemudian dicek di PDDikti ada. Terus kami coba upload berkas
sampai sekarang belum terverifikasi. Ini seperti udah dijawab tadi ya Pak Nazarudin. Kita izin saya skip ya Pak ya, karena ini tadi udah jelas. Silakan lakukan secara berulang dan pastikan sudah sesuai apa yang diminta atau diarahin dari info GTK. Bapak Ibu, kita masuk ke pertanyaan yang ke-20, di mana ijazah saya hilang. Kemudian saya ke kampus untuk mengurus kehilangan karena fotokopiannya terpotong tepat di nomor ijazah dan dari kampus masih terproses. Sudah saya tanyakan secara berkala, namun kampus juga masih ada kesulitan karena nomor belum terinput di PD Dikti. Ini bagaimana Pak? Apakah nanti ada pertambahan? Mungkin pertanyaannya mungkin ada pertambahan masa waktu untuk perval ijazah atau bagaimana? Saya persilakan kepada Pak Nazarudin. Baik, kalau perpal ijazah sebenarnya sih berkasnya ijazah ya yang diperval ya. Ah, Adapun kalau ijazah hilang, ya mungkin memang bisa bisa bikin surat keterangan dari kampus. Kalau hilang ya, tapi tentu ya data-datanya harus lengkap dan tentu juga harus ada laporan kehilangan dari kepolisian. Kan karena kehilangan itu kan yang valid yang menyatakan bahwa benar-benar terjadian kehilangan kan dari kepolisian barangkali. Ya, tapi lain dari itu ya, lepas dari itulah. Kalau untuk perpali jasa nih untuk teman-teman sekalian semua, ya, perpali jasa ini sampai saat ini kita belum dibatasi kapan waktunya, ya, nggak dibatasi kapan waktunya. Ya, PPG-nya udah selesai pun perpali jasa masih tetap dilakukan karena perpali jasa ini tidak hanya digunakan untuk PPG, tapi digunakan untuk melakukan pengakuan ijazah oleh guru-guru agar bisa terdata bahwa dia memiliki kualifikasi akademik, apa namanya, prodinya itu apa, gitu. Kurang lebih begitu. Jadi belum ada, kita tuh tutup untuk perpal ijazah. Sampai saat ini belum ada. Ya, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Nazarudin. Mungkin izin Pak saya membacakan ada pertanyaan di kolom komentar dan ini juga cukup urgent mungkin ya Pak ya. Ini ada pertanyaan dari Bapak Danang Arya di mana menu SPTJM di Info GTK sudah ada. Namun ketika diklik isinya kosong atau tidak ada tombol unduh template SPTJM. Mungkin mohon bantuannya dijawab oleh Mas Fisha dulu, nanti mungkin dibantu oleh narasumber yang lain. Baik, terima kasih Mbak Adi Suci. Untuk Ibu Mirna Rosita. Oh, Bukan. bukan yang di Saya kolom baca chat. di Ya, kolom Izin, chat ya Mas, atas nama Pak Danang, mereka udah ada tombol SPTJM, tapi ketika diklik masih kosong template-nya Mas. baik. Untuk menu SPTJM ini hanya berlaku bagi Bapak Ibu guru yang memenuhi syarat atau secara persyaratan seleksi itu bisa diafirmasi dengan SPTJM. Ketika tahun 2324 itu mengajarnya kurang dari 1 tahun atau kurang dari semester, namun memiliki riwayat di tahun sebelumnya, dan tahun ajaran 2425 sampai dengan sekarang itu masih aktif sebagai guru, akan muncul menu SPTJM-nya. Memang tidak semua guru ini memperoleh kesempatan afirmasi dengan SPTJM. Dari sekian ratus ribu yang menjadi kandidat potensi, kurang dari sepertiganya. Jadi kalau memang di menu SPTJM-nya tidak ada view atau tampilan awal untuk SPTJM, berarti Bapak Ibu guru memang tidak diberikan kesempatan untuk mendaftar dengan proses verbal SPTJM. Kurang lebih begitu, Mbak Adi Suci. Oke, baik. Terima kasih Mas Fica. Sudah jelas ya Bapak Ibu. Kita lanjut, mungkin pertanyaan 21. Ini ada dari eh, Eka Yulianti. Mungkin ini kita skip ya Pak ya karena udah jelas bahwa nama kampus, NIM dan prodi tidak terdeteksi. Ini Bapak Ibu bisa lakukan secara berkala, nanti bisa juga melalui verbal berkas. Kita masuk ke pertanyaan dari Bapak Kastur Eko Prasetyo di mana pada pendaftaran sebelumnya periode 2 pilihan bidang studi tidak ada. Pada periode 3 tidak dapat melanjutkan ke pendaftaran padahal seluruh persyaratan sudah tercentang hijau pada laman SIM PKB. Mungkin ini bantu dijawab dulu dengan Bapak Danang ya, nanti dilanjutkan sama Mas Vica. Kepada Bapak Danang, dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Adi Suci. Yang pertama, saat periode 2 tidak terdapat bidang studi ya. Berarti kemungkinan permasalahannya di periode 2 adalah tidak ada bidang studi yang linier dengan Bapak Kastur Eko Prasetyo. Jadi untuk di periode tiganya pastikan ijazah yang di verbal ya ataupun
mata pelajaran yang diampu itu memang ada yang linear dengan bidang studi PPG-nya. Kemudian pertanyaannya di periode 3 ini tidak dapat melanjutkan pendaftaran padahal seluruh persyaratan sudah centang hijau. Nah, Pak Eko bisa dicoba dipastikan lagi bahwa yang di periode apa namanya duanya itu memang tidak sampai sebagai peserta yang mengajukan ya. Dicek lagi nanti, kemudian dicek juga apakah ada data yang sebenarnya menyebabkan Pak Eko tidak layak untuk mendaftar di periode berikutnya. Biasanya kalau tidak aktif tombol daftarnya itu memang ada salah satu syarat ya yang tidak dipenuhi oleh Bapak Ibu guru kita. Jadi nanti mungkin bisa dicek lagi syarat-syaratnya, apakah ada yang terlewat atau tidak. Jika memang masih terkendala, nanti mungkin bisa dibantu, dilaporkan ya dengan menyertakan SIM PKB ID. Jadi nanti kita harus mengecek secara spesifik per orang. Jadi kita butuh SIM PKB ID nanti untuk melihat status kelayakan pendaftaran dari Pak Kastor Eko Prasetyo. Kira-kira seperti itu, Oke, Mbak baik. Ade Suci. Terima kasih Mas Danang. Apakah dari Mas Vica ada tambahan? Sedikit menambahkan, Mbak. Boleh silakan Mas. Iya, sesuai disampaikan Mas Danang tadi bahwa Bapak Ibu guru dipastikan untuk syarat pendaftarannya di tampilan awal ketika cek syarat pendaftaran itu tercentang hijau atau kebanyakan semuanya tercentang hijau. Kondisinya adalah ketika ada perubahan di Dapodik, misal di periode 2 Pak Kastur ini sekolah induknya ada di sekolah formal. Begitu masuk di periode 3 Pak Kastur ternyata mutasi berada di sekolah non-formal. Nah, ketika berada di sekolah non-formal saat seleksi periode 3 tidak akan bisa melanjutkan karena untuk Bapak Ibu guru yang tidak tercatat di sekolah formal tidak bisa melanjutkan untuk mengikuti seleksi PPG. Itu salah satu contoh. Atau mungkin usianya menginjak di periode 3 ini sudah 60 tahun. Ketika sudah menginjak 60 tahun, dianggap sudah usia pensiun, sehingga Bapak Ibu guru tidak bisa melanjutkan untuk seleksi PPG-nya. Jadi seperti disampaikan Mas Danang tadi, mohon dipastikan untuk syarat pendaftarannya tercentang hijau. Begitu Mbak Adi Suci. Oke, baik. Terima kasih Mas Vica. Sudah sangat jelas ya Bapak Ibu. Silakan pastikan lagi bahwa data-data di Dapodik sudah benar ya Pak ya, sesuai dengan kondisi yang ada pada Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Mungkin pertanyaan selanjutnya itu ada dari Bapak Husnain. Untuk verval tidak semuanya berwarna biru. Yang biru hanyalah tiga lainnya masih merah. Ini sepertinya Oh, ini pada perval berkas ya Bapak Ibu ya. Ini mungkin udah terjawab juga tadi bahwa dilakukan lagi secara berkala, diulang lagi perval berkasnya hingga nanti semuanya itu dapat berwarna biru. Kita lanjut ya Bapak Ibu untuk menghemat juga waktu kita pada sore hari ini. Yang sini juga udah. Ini kita masuk ke pertanyaan dari Bapak Muhammad Khairul Anam di mana terkendala verbal dikarenakan nama ijazah salah. Jadi antara nama di Dapodik dengan di ijazah tidak sesuai. Sudah ke kampus berusaha untuk membuat surat keterangan nama di ijazah atau membetulkannya. Pak Nazarudin, apakah sudah ready, Pak? Ya, saya minta izin tapi belum sempat keluar ini. Oke, belum mungkin Oke, satu ini nanti Pak, nanti saya skip kalau untuk ya, pertanyaan awalnya saya tahan dulu Pak ya. baik, Ini satu ini Pak. baik. Jadi kalau untuk perwali jasa memang yang kita samakan itu adalah nama, ya, nama yang tertera di jasa dengan nama Dapodik. Karena setahu saya konsistensi data itu diperlukan, ya, karena ijazah itu kan tidak mungkin berubah, ya. Nama juga harusnya tidak berubah, harusnya tidak berubah, ya. Nah, kalau memang ada perubahan nama yang signifikan, harusnya perubahan nama itu dilakukan di atas dasar pengadilan, biasanya atas keputusan pengadilan, biasanya seperti itu. Nah, eh, apalagi ini adalah untuk ijazah. Nah, kalau perubahannya terlalu signifikan, perbedaannya terlalu signifikan, misal, ya pokoknya jauh lah perbedaannya, maka itu memang agak tidak akan bisa masuk ke dalam sistem karena dianggap data yang berbeda. Kurang lebih sih seperti itu ya. Nah, kalau memang nanti itu harus ke kampus, minta dibetulkan segala macam ya, mo- Maaf. Oke, baik. monggo ya. Ya, Ya, silahkan kalau memang di kampusnya bisa perbaiki ya.
Nah, tapi nanti itu untuk penilaian verifikasi dan segala macam tentu ada di admin Dinas Pendidikan dan di BKTK nanti untuk melihat apakah berkas ini bisa diakui sebagai ijazah resmi yang benar atau tidak gitu ya. Nah, untuk ininya. Ah, kurang lebih begitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Nazarudin. Sudah jelas ya Bapak Ibu, silakan sesuaikan dengan data memang yang ada di Dapodik. Kita lanjut ya. Nanti untuk bagian verbal mungkin itu saya tahan dulu ya Pak Nazarudin. Dipersilakan untuk sholat terlebih dahulu. Nanti saya tahan di bagian pertanyaan verbalnya jika ada memang yang harus dijawab. Baik, Bapak Ibu, kita lanjut kepada pertanyaan selanjutnya. Eh, pada Bapak Israul Fadilah, di mana tidak bisa membuat akun siaga karena terkendala NIK tidak terdaftar atau tidak ditemukan di EMIS 4.0. Ini sebenarnya sudah di luar dari Kemendikbud, ya Pak ya. Mungkin kita skip ya. Ini boleh ditanyakan nanti di bawah naungan Kemenak. Kita lanjut ke pertanyaan dari Ibu Ririn Oktavi, di mana bagaimana tindak lanjut perbaikan data di PDDikti terkait kesalahan tempat dan tanggal lahir pada ijazah yang sudah saya laporkan melalui BAAK UNESA. Tapi gini statusnya masih belum berubah. Ini mungkin kita tahan juga karena ada atau dari Bapak Vica atau Bapak narasumber yang lain ada yang bisa menjawab. Oke, izin Mbak Adi Oke, Suci silakan untuk Mas Vica. Ibu Ririn Oktavi Suryandari. Sebenarnya untuk kesalahan data antara data yang tertulis di ijazah dengan data Bapak Ibu guru memang kewenangannya dilakukan perbaikan di kampus yang mengeluarkan ijazah. Untuk proses pemutakhiran data mahasiswanya harus sampai ke PD Dikti di pusat. Ini prosesnya memang lama. Hanya menyarankan saja seandainya nanti dari pihak kampus bisa mengeluarkan surat keterangan bahwa ada perbedaan data antara yang tercetak dengan di ijazah dengan data aslinya, bisa dibuatkan surat keterangan, kemudian Bapak Ibu guru bisa melakukan perpal ijazah dengan mekanisme berkas dan mengunggah ijazah asli beserta dengan surat keterangan tersebut. Jadi nanti di-scan, disimpan dalam satu file JPEG atau PNG, di mana satu file tersebut nanti atas bawah atau kanan kiri untuk bisa dicek oleh verifikator. Begitu. Kalau untuk pemutakhiran di PDDT-nya memang prosesnya lama, kurang lebih begitu, Mbak Ade Suci. Oke, baik. Terima kasih Mas Vica udah jelas ya Mas. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Tapi kalau udah ada yang terjawab mungkin saya izin untuk skip pertanyaannya Bapak Ibu. Nah, ini juga udah dijawab tadi. Kita masuk ke ini ini juga ini Pak Nazrudin mungkin kita skip dulu sementara. Kita masuk ke pertanyaan di kolom komentar dulu ya, Bapak. Izin, ini ada pertanyaan dari Dea Oki Safitri, di mana dia izin bertanya gimana caranya mengubah ijazah pas pendaftaran PPG di SIM PKB. Ijazah PGSD di Info GTK sudah terverifikasi, tapi yang kebaca di SIM PKB masih ijazah yang teknik informatika. Mungkin ini boleh bantuannya Mas Danang, bantu waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak atas itu. Maaf agak berisik ya di ruanganku. Eh Intinya adalah update ijazah gitu ya, Mbak Adi. Benar, Nah, update ijazah ini ada beberapa kondisi ya, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah jika Bapak Ibu sekalian sudah mendaftar atau yang ingin diubah itu adalah di periode sebelum periode 3, jawabannya tidak bisa. Karena periode seleksi administrasinya sudah ditutup. Namun, jika yang dimaksud oleh Ibu Dea Oki Safitri ini adalah untuk periode 3, yang pertama, pastikan ijazah baru yang akan digunakan ya. Kalau saya lihat ini berarti sebelumnya adalah ijazahnya informatika, kemudian ingin berganti menjadi PGSD gitu ya. Yang benar. pertama, pastikan di info GTK ijazah PGSD-nya sudah terverifikasi dan sudah dicentang untuk PPG kalau tidak salah. Jadi pastikan sudah selesai tahapan verifikasi ijazah PGSD-nya di info GTK. Kemudian, eh, Ibu Dea nanti silakan disim PKB-nya pada bagian eh, data prodi itu ada tombol cek verval ijazah. Jadi silakan nanti diklik pada tombol itu. Tujuan tombol itu adalah melakukan pengecekan kembali ya ke data
ijazahnya, apakah data S1 sekarang yang dinyatakan valid oleh Info GTK dan juga oleh sistemnya ya. Jadi dicek lagi eh, prodinya apa. Jadi kalau sudah diupdate di Info GTK-nya menjadi PGSD, ketika diklik nanti akan update menjadi yang PGSD-nya. Tapi dengan catatan tadi sudah selesai ya yang di Info GTK. Baru nanti bisa memilih bidang studi baru sesuai dengan linearitas PGSD-nya. Jadi tadi ada dua kondisi di mana sebelum periode 3, jika yang dimaksudkan adalah ijazah untuk periode sebelum periode 3 itu tidak bisa diubah, dan jika untuk periode 3 itu silakan diklik cek verval ijazah yang ada di SIM PKB dengan catatan sudah menyelesaikan verval ijazah di info GTK-nya. Gitu kira-kira Oke, Mbak baik. Ade. Terima kasih Mas Danang. Berarti udah jelas ya Bapak Ibu. Silakan pastikan lagi bahwa memang di Infogoteka udah ngeverval dan mencentang bagian PPG untuk verval ijazah terbaru begitu ya Pak Danang ya. Mungkin kita lanjut. Ini saya bacakan lagi. Ada pertanyaan di kolom komentar yang sekiranya sangat penting untuk kita jawab pada sore hari ini. Di mana ada dari Bu Marsini, yaitu tidak bisa daftar karena di menu PPG sudah terdeteksi memiliki sertifikat pendidik sehingga ditanda warna merah. Tetapi belum pernah PLPG maupun PPG. Mohon solusinya. Mungkin ini Mas Danang lagi. Waktu dan tempat dipersilakan, Mas. Baik, terima kasih. Status sudah bersertifikasi itu biasanya dibaca dari nicknya. Jadi nanti pastikan memang nicknya Bapak Ibu sekalian belum pernah terdaftar di program PPG ataupun sertifikasi lain. Mungkin nanti mohon dibantu Mas Wica ya. Jika memang eh, secara pelaksanaan Bapak Ibu belum pernah melakukan atau mengikuti program sertifikasi, nanti silakan dilaporkannya mungkin melalui mana dinas Mas Wica ya mungkin ya. Ya mungkin seperti itu Mbak Adi Suci, Oke, atau ada tambahan dari Mas Wica mungkin. oke. Mas Vica, ready, Mas? Oke, izin Oke, menambahkan boleh Mbak Ade silakan, Mas. Suci. Baik, seperti disampaikan Mas Danang tadi dan ini sebagai informasi kepada Bapak Ibu guru yang memang tercatat atau terbukti belum memiliki sertifikat pendidik atau belum pernah mengikuti program pemerolehan sertifikat pendidik. Nah, kalau di sistem aplikasinya pada bagian sertifikasi pendidik silang merah, namun dalam kenyataannya Bapak Ibu guru belum memiliki sertifikat pendidik, nanti bisa konfirmasi ke Dinas Pendidikan setempat untuk dibuatkan surat pernyataan atau surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan yang menyatakan bahwa Bapak Ibu guru belum memiliki sertifikat pendidik sebagai bukti kami sebagai dokumen kami untuk melakukan pengecekan lebih lanjut, dan jika memang ditemukan belum memiliki sertifikat pendidik atau belum memiliki nomor registrasi guru, tentu saja statusnya akan dipulihkan sebagai guru yang belum memiliki sertifikat pendidik agar bisa mendaftar untuk seleksi administrasi pada periode saat ini. Begitu Mbak Adi Suci. Oke, baik. Terima kasih Mas Vica, Mas Danang. Berarti Bapak Ibu sudah jelas ya untuk permasalahan yang ini. Baik, Bapak Ibu kita kembali ke PPT lagi. Ada pertanyaan dari Bapak Muhammad Zainil Abidin, di mana pertanyaannya di saat masuk info GTK, email tidak terbaca di Dapodik, tapi di saat masuk PTK bisa dengan email tersebut. Mungkin ini bisa dijawab dulu dengan Pak Ismail ya, nanti dibantu oleh Mas Danang atau Mas Vica. Kepada Pak Ismail kami persilakan. Ya, ini lebih ke Mas Nazar sih sebetulnya ya Oke. nanti. Oke, berarti ini nanti Mas Nazarudin ya Pak ya. Betul. Oke, oke, betul. Berarti kita coba skip dulu yang ini. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari ini juga Mas Pak Nazarudin. Mungkin kita skip dulu.
Oke, baik. Ini ada pertanyaan dari Ibu Fitrima Nurjanah, di mana mohon izin menyampaikan kendala yang saya alami terkait akses info GTK. Saya mencoba login melalui laman info GTK, muncul keterangan pengguna tidak ditemukan di Dapodik. Saya juga sudah mencoba mengakses melalui laman PTK Dapodik, namun tidak bisa login di info GTK. Saya sudah menanyakan dan meminta bantuan kepada operator sekolah serta operator dinas pendidikan untuk melakukan verifikasi dan reset password akun info GTK. Namun sampai saat ini tetap tidak bisa. Mungkin ini mohon bantuannya Mas Vica, kira-kira bagaimana jika kendaraan Bapak Ibu kita tidak bisa masuk ke laman info GTK seperti ini, Pak. Waktu dan pertempat dipersilakan Mas Vica. Baik, izin. Ini sepertinya ke Pak Nazarudin juga karena Iya, terkait info lebih GTK. tepat. Cuma sedikit menginformasikan Ibu dan Bapak, bagi Bapak Ibu guru yang terkendala untuk login di info GTK, yang pertama pastikan email yang terdaftar di Dapodik itu atau yang didaftarkan oleh operator Dapodik itu adalah email aktif. Yang pertama itu. Kemudian pastikan juga passwordnya sudah sesuai seperti yang didaftarkan oleh operator. Kemudian yang baru saja kami lakukan, artinya untuk verifikasi akses ke laman info GTK, pastikan bahwa Bapak Ibu guru sudah menginstal aplikasi autentikator pada Android atau pada ponsel masing-masing. Jadi ketika saat pertama kali Bapak Ibu login ke Info GTK nanti akan muncul QR code untuk di-scan melalui autentikator tersebut supaya Bapak Ibu guru bisa mengakses dan login ke laman Info GTK. Nah, sebenarnya lebih detail ke Pak Nazarudin, tapi informasi yang kami terima tadi, ketika emailnya sudah tidak bisa digunakan, berikan email yang baru, yang aktif, yang ada di ponsel Bapak Ibu guru, kemudian daftarkan melalui operator dapodiknya, disinkron kurang lebih 1 kali 24 jam nanti sudah bisa diakses kembali. Begitu Mbak Ade. Oke, baik. Terima kasih Mas Vica. Izin saya membacakan pertanyaan yang ada di kolom komentar ya, Bapak-Bapak. Itu dari Bapak Farid, di mana saya pernah terpanggil PPG periode 1 tahap 2, tetapi LPTK-nya tidak muncul dan sampai sekarang saya belum terpanggil lagi. Apa kendalanya dan apa yang harus kami lakukan agar bisa mengikuti PPG? Mungkin ini kepada Mas Vica, waktu dan tempat dipersilakan, Mas. Baik, izin Mbak Ade Suci untuk pertanyaan bagi Bapak Ibu yang pernah terpanggil tapi tidak ada nama LPTK-nya. Yang pertama, untuk Bapak Ibu guru yang dinyatakan telah memenuhi syarat untuk seleksi administrasinya, bagi yang belum terpanggil, mohon dipastikan datanya sesuai, kemudian NIK-nya valid, dan masih mengajar sebagai guru aktif di sekolah formal. Nah, ketika syarat-syarat tersebut terpenuhi, tentunya nanti akan kami panggil di periode berikutnya. Ada beberapa kondisi ketika saat itu ada notif pemanggilan, namun tidak ada informasi LPTK-nya. Bisa jadi Bapak Ibu guru sebenarnya mendapatkan notif untuk melakukan verifikasi NIK supaya valid. Nah, ketika NIK-nya terbaca tidak valid, untuk pemanggilannya kami tunda terlebih dahulu. Seperti disampaikan Pak Nazar tadi, pastikan data sejak awal itu benar supaya nanti di akhirnya juga tidak menjadi kendala Bapak Ibu guru. Jadi ketika datanya tidak benar saat kami panggil tentunya akan kami tunda supaya tidak menjadi kendala bagi Bapak Ibu guru sendiri. Begitu Mbak Ade Suci. Oke, baik. Terima kasih, Bapak, Mas Vica. Ini mungkin ada pertanyaan. Ini tadi mungkin udah dijawab, tapi mungkin Bapak dari Ibu dari Dwi Astuti tidak belum masuk ya, Mas Vica. Izin saya sampai munculkan lagi pertanyaannya, di mana beliau itu mengajar PAI di SD dan sudah melakukan verbal ijazah dan info dan terverifikasi, dan belum 2 tahun mengajar dan baru masuk Dapodik tahun 2025. Saat cek syarat PPG ternyata minimal mengajar 2 tahun. Bagaimana solusinya? Mungkin Mas Vica, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, untuk Bapak Ibu guru yang akan mendaftar seleksi PPG sesuai dengan ketentuan dan persyaratan, kami mengambil dari Permen 19 tahun 2024 tentang PPG, di mana salah satu syaratnya adalah terdaftar aktif
di Dapotpik pada tahun ajaran 23-24. Sehingga kalau terdaftarnya di Dapodik setelah tahun ajaran itu tentu saja tidak bisa mendaftar. Apalagi ibu yang bertanya tadi sebagai guru agama dan mengajar agama di sekolah dasar. Jadi kami sarankan bagi Bapak Ibu guru yang ijazahnya keagamaan, kemudian mengajar mapel keagamaan, mohon untuk koordinasi dengan Depak wilayah supaya bisa didatakan di siaga atau sistem pendataannya Kemenak untuk bisa menjadi sasaran PPG di Kementerian Agama. Begitu Mbak Ade. Oke, terima kasih Mas Vica. Ini mungkin kita lanjut lagi ada pertanyaan di kolom komentar ya. Saya izin. Karena cukup banyak nih Mas, Bapak-Bapak narasumber bahwa banyak Bapak Ibu kita ini yang bertanya di kolom komentar. Ini ada dari salah satu pertanyaan. Saya ijazah pertanian tapi sudah masuk Dapodik jadi guru kelas PAUD dan sekarang sedang kuliah UT. Apakah bisa mendaftar PPG? Dan apakah ketika saya lulus nanti ijazah bisa diupdate? Bagaimana Mas Vica? Baik, izin. Seperti disampaikan di depan tadi, bagi Bapak Ibu guru yang tercatat atau terbukti sudah memiliki ijazah S1, silakan ijazahnya untuk diverval. Nah, Bapak Ibu guru yang sudah melakukan verval ijazah ini diberikan kesempatan yang pertama memilih bidang studi PPG berdasarkan prodi ijazah atau memilih bidang studi PPG berdasarkan mapel yang diajar. Ketika ibu atau bapak tadi memilih bidang studi PPG berdasar mapel yang diajar, misal mengajar PAUD dan terbaca sebagai guru PAUD, bisa memilih PPG sebagai guru PAUD. Nanti saat ijazah UT-nya sudah keluar sesuai dengan regulasi di Permen 7 pasal 4 bagi guru yang mengajarnya tidak sesuai dengan serdik, tapi mengajarnya sesuai dengan ijazah, masih bisa diusulkan. Apalagi Bapak Ibu guru yang mengajarnya sesuai dengan serdik. Di pasal 4 disampaikan juga bisa diusulkan untuk dibayarkan tunjangannya. Begitu. Jadi ikuti PPG-nya dulu sesuai dengan pilihan bidang studi yang saat ini muncul. Dan ijazah yang bisa diverval adalah ijazah yang sudah dipegang atau sudah dimiliki untuk bisa dilakukan vervalnya baik mekanisme API maupun mekanisme berkas. Begitu Mbak Adi Suci. Oke, terima kasih Mas Vica. Berarti sudah jelas ya Bapak Ibu. Silakan ambil kesempatan yang ada muncul di program studi PPG yang muncul di SIM PKB ya Mas Vica ya. Ambil Iya, kesempatan itu karena kita juga ada peraturan baru di mana juga bisa berdasarkan mapel yang diajar atau ijazah yang S1-nya. Mungkin Pak oke. Nazarudin karena udah muncul ini ada pertanyaan langsung nih untuk Bapak Nazarudin. Jadi hari ini tuh banyak bintangnya Pak Nazarudin yang bertanya tentang verval ijazah maupun info GTK. Izin Pak Nazarudin, ini pertanyaan dari Bapak Muhammad Zainal Abidin, di mana di saat masuk info GTK, email tidak terbaca di Dapodik, tapi di saat masuk PTK bisa dengan email tersebut. Itu bagaimana Pak? Waktu dan tempat dipersilakan Pak. Baik, ini berarti masalahnya adalah dia belum bisa login ke Info GTK ya. Ya betul. Nah, eh, perubahan email, akun ya, perubahan akun Dapodik di Info GTK, eh, ini memang tidak langsung ya, tidak benar-benar real time. Yang pertama, akun yang kita pilih yang masuk ke Info GTK, database Info GTK itu adalah akun yang statusnya itu adalah akun PTK, bukan akun yang lain. Jadi yang pertama jenisnya adalah akun PTK, yang kedua aktif, gitu ya. Terus apa namanya, ada sekolah induk. Jadi kalau akun itu tidak terdata, apa terdatanya, jadi kan di akun itu ada PTK ID. Nah, pada saat PTK ID itu tidak terrelasi dengan eh, data PTK, maka itu tidak akan ketarik. Itu tidak akan diproses. Jadi pastikan bahwa akunnya aktif dan aktifnya itu sudah lebih dari 1 hari, sudah lebih dari 24 jam lah ya. Terus operator sekolah juga sudah sinkron. Kalau operator sekolah nggak sinkron ya nggak nyampe ke kita. Jadi pastikan juga operator sekolahnya udah sinkron. Terus pastikan juga bahwa akun itu adalah akun PTK. Yang bisa buka info GTK adalah guru. Jadi otomatis yang keluar adalah guru. Ya tidak hanya guru, maksudnya termasuk teknik juga bisa ya. Jadi yang akun PTK lah. Jadi orang yang memang akunnya sendiri. Jadi bukan sebagai operator sekolah, bukan sebagai admin
apa namanya dapodik atau segala macam. Jadi ini benar-benar akun yang pribadi. Nah, itu kurang lebih seperti itu untuk yang belum bisa login ya, dicek lagi intinya. Kalau Oke. emailnya, kalau emailnya dibilang tidak terdeteksi ya, itu berarti tidak ketarik karena mungkin jenis PTK-nya, ya, jenis akunnya sorry, jenis akunnya itu bukan bukan. Di mana mungkin ini tidak berhubungan dengan pendaftaran PPG, di mana mereka sudah konfirmasi dan mencari informasi dan solusi sejak NRG masuk SIM PKB dan Info GTK sejak 2012. Sudah mengajukan aduan dan mengajukan surat pernyataan belum punya sertifikat pendidik sudah 2 kali. NRG di Info GTK sudah hilang dan status sertifikasi di profil SIM PKB sudah hilang. Namun ketika dibuka di rapor pelatihan sudah PPG tahun 2018. Awalnya mungkin terjadi NPTK terdeteksi dipakai 2 nama yang sama dan sudah sering dikonfirmasi ke dinas tapi tidak ada kelanjutannya dari dinas. Ini mungkin mohon bantuannya dijawab oleh Mas Vica atau Pak Nazarudin nanti waktu dan tempat dipersilakan Mas Vica. Baik, Mas Pica lagi sholat kayaknya. Oke, Dia bisa saya ini oke dulu ya. Pak. Sementara, jadi kalau orang memang pernah menggunakan NUPTK yang sama dengan orang lain, sementara orang lain itu sudah menggunakan NUPTK itu untuk ikut sertifikasi, maka orang yang satunya itu pasti tidak akan bisa ikut sertifikasi karena dia pasti akan selalu terdeteksi sudah sertifikasi. Nah, tapi kalau memang orang itu masih terdaftar, harusnya di info GTK keluar, ya, harusnya di info GTK keluar. Nah, walaupun mungkin datanya itu tidak valid, tapi dia akan keluar. Kalau di info GTK sudah tidak keluar, itu eh, artinya orang itu di sistem tunjangan maupun di sistem maupun di info GTK itu dia sudah tidak lagi dianggap sebagai orang yang memiliki sertifikasi. Kalau memang tidak keluar ya di info GTK-nya. Jadi pastikan di info GTK udah nggak keluar sama sekali, itu harusnya dia sudah dianggap tidak memiliki sertifikat pendidik gitu. Nah, eh kurang lebih sih itu kalau untuk yang ini ya. Tapi ini pertanyaannya ternyata bukan pertanyaan yang di layar ya. Betul, bukan Pak. Ini yang ada di kolom komentar. Ya, ya kurang Berarti lebih seperti itu, kurang lebih seperti itu. oke, berarti prosesnya udah benar ya Pak ya ke dinas dulu untuk mengklaim bahwa belum punya sertifikat pendidik Pak. Betul. Jadi memang nanti yang mengajukan apa namanya usulan untuk eh, perubahan data itu nanti memang dinas pendidikan melalui operator tunjangan. Jadi tidak individu. Nah, karena ini urusannya dengan tunjangan ya, dengan data sertifikat orang. Jadi harus diketahui dinas pendidikan. Oke, baik. Terima kasih Pak Nazarudin. Izin saya tampilkan lagi pertanyaan pada layar. Ini tadi sudah dibantu dijawab oleh Mas Vica, tapi mungkin dari Pak Nazarudin ada penambahan. Di sini Pak, dari Ibu Fitrima Nurjanah, di mana mohon izin menyampaikan kendala yang saya alami saat mencoba login melalui laman info GTK muncul keterangan pengguna tidak ditemukan. Saya sudah mencoba mengakses melalui laman DPTK Dapodik, namun tetap tidak bisa dan sudah menanyakan dan meminta bantuan kepada operator sekolah serta operator dinas untuk melakukan verifikasi dan reset password akun Info GTK. Namun sampai saat ini pun tetap tidak bisa login. Itu bagaimana Pak Nazarudin? Mungkin mohon bantuannya Pak. Iya, ini sebenarnya sama jawaban saya sebelumnya itu tadi ya. Jadi kalau pengguna itu tidak ditemukan di Dapodik, ya ininya ya, informasi yang keluar pada saat kita login, pengguna tidak ditemukan. Itu berarti email yang digunakan tadi itu tidak ada di database pengguna yang ada di Info GTK. Nah, yang pertama pastikan bahwa akun tersebut, email yang dipakai tadi adalah jenis akunnya itu adalah akun PTK, bukan akun yang lain, bukan sebagai operator sekolah, bukan sebagai kepala sekolah, dan jangan eh, usahakan sih sebisa mungkin itu tidak double dengan yang lain, gitu ya. Itu yang pertama dipastikan dulu bahwa jenisnya adalah PTK, akun PTK, jadi bukan akun lain. Ya, jadi nggak bisa kalau akun OPS jadi kalau misalnya ada guru yang jadi OPS juga, sebaiknya gunakan email yang berbeda. Amannya gunakan email yang berbeda untuk proses apa namanya pendaftaran akunnya. Itu Oke, juga baik. untuk memudah. Ya, kurang lebih gitu.
Baik, terima kasih Pak Nazarudin. Ini izin saya bacakan yang di kolom komentar ya Pak ya. Ini dari Ibu Aimatul Zakiyah, di mana dia izin bertanya, untuk pertanyaan PPG guru tertentu saya masih ada dua syarat yang masih silang merah, yaitu mengajar di tahun 2023-2024. Saya mengajar mulai tahun 2024 dan masuk Dapodi tahun 2025. Sudah verbal ijazah dan muncul SPTJM di Info GTK. Apakah bisa tetap mengunggah SPTJM untuk mendaftar? Mungkin ini kepada Pak Nazarudin lagi ya Pak. Mohon bantuannya Pak. Waktu dan tempat dipersilakan. Aduh, panjang ya. Saya tuh orangnya lelet ya. Kalau ditanya Oke, panjang-panjang suka lupa. Jadi gini, jadi intinya yang pasti kalau dia sudah verbal ijazahnya, terus dia sudah bisa download SPTJM, artinya dua kesempatan ini bisa sudah benar jalurnya gitu. Jadi verbal ijazahnya diterima, SPTJM-nya keluar, maka bisa diunggah enggak? Ya silakan aja diunggah. Nanti kalau memang apa namanya dua persyaratan tadi misalnya eh, masa kerjanya atau apa sudah terdaftar di tahun 2004 itu ternyata harus buka SPTJM kan SPTJM sudah ada mungkin itu akan terpenuhi dengan adanya SPTJM pada saat diupload dan diverifikasi. Jadi menurut saya silakan aja diupload saja dulu nanti kalau memang itu layak dia akan semuanya akan hijau nanti di SIM PKB-nya. oke, baik. Berarti silakan dilanjutkan ya Pak ya tentang pendaftaran PPG-nya Pak ya. Nah, ini mungkin ada perihal ada lagi di kolom komentar Pak dari Bapak Zulkarnain di mana mereka bermasalah pada akun belajar ID-nya Pak. Yang terpakai itu untuk pendaftaran di ruang GTK-nya itu adalah akun yang sudah tidak aktif itu bagaimana Pak? Cara solusinya agar yang terkonek adalah akun yang baru. Mungkin ini Pak Nazarudin ya. Nanti Mas Vica mungkin bisa bantu jawab pada waktu dan tempat dipersilakan. Eh, Justru saya ini malah nggak bisa jawab Oh, ini berarti Mas karena Vica, Pak ya. iya. Oke, ini nanti mungkin saya tanyakan kalau Mas Vica udah balik ya. Iya. Oke, oke baik. Lanjut, ini ada dari Bapak dari Ibu Mertonodus Buga. Mohon izin bertanya, saya Pak dari NTT, saya guru kelas 3 SD di saat saya buka SIM PKB diminta untuk menyelesaikan SPTJM di Info GTK, sedangkan saya baru mengajar 2024. Ini sebenarnya sama ya Pak ya dengan pertanyaan sebelumnya. Dari Ibu yang sebelumnya bahwa ada podinya tahun 2024, apakah bisa ikut begitu Pak? Ini sama tadi. Bentar saya cek lagi Ma- ya Pak ya. Berarti ini udah sama pertanyaan udah dijawab tadi. Ini ada dari Ibu Eka, izin membacakan ya Pak ya. Assalamualaikum, mohon izin saya sudah konfirmasi ke pihak kampus dan juga memperbaiki data di Dapodik sesuai ijazah. Namun di Verval Info GTK dan SIM PKB masih terkendala. Kemarin data ijazah terbaca sebagai IAIN Wali Songo pada padahal kampus sudah berubah menjadi UIN Wali Songo sehingga SKS dan yudisium tidak muncul. Mohon kiranya dapat dibantu untuk dilakukan riset verbal agar data saya bisa masuk sesuai ijazah. Itu bagaimana Pak Nazarudin? Baik, jadi ini sebenarnya perubahan nama ya. Terus kalau memang dia pakai Perval API, tentunya kampusnya harus sama dengan saat ini. Tapi kalau dia pervalnya berkas, jangan samakan dengan nama yang sekarang. Samakan dengan yang tertulis, yang tercetak ya di dalam ijazah. Jadi jangan menggunakan nama kampus yang sekarang. Gitu. Ini kalau perpal berkas ya. Jadi kalau perpal berkas itu standar kita tutup mata, kita lihat berkasnya saja. Samakan dengan yang ada di berkas. Jangan nggak usah mikir neko-neko kemana-mana. Lihat saja berkasnya seperti apa. Nama kampusnya seperti apa. Kalau memang kampusnya masih namanya IAIN ya sudah IAIN. Kalau nama kampusnya masih STAIN ya tulisnya STAIN. Kalau nama kampusnya di ijazah itu udah UIN ya tulis UIN. Kurang lebih begitu. Ya. Oke, baik Pak. Berarti sudah jelas ya Bapak Ibu. Silakan gunakan sesuai ijazah yang ada Pak ya, walaupun terhadap ada perubahan nama di tahun-tahun terbaru. Oke, Bapak Ibu, ini izin saya bacakan pertanyaan dari Etik Setianingsih. Assalamualaikum, izin bertanya Pak terkait NUPTK. Saya sudah setahun mendaftar NUPTK, namun sampai sekarang belum keluar NUPTK saya. Ini mungkin tidak berhubungan sama pendaftaran PPG Pak ya, tapi mohon bantuan jawabannya. Ini mungkin bisa bantu dijawab oleh Mas Danang ya dari SIM PKB. Kepada Mas Danang, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Ade Suci.
Untuk NUPTK, kalau terbitnya itu mungkin nanti akan dibantu jelaskan Mas Wica atau Pak Ismail mungkin ya nanti ya NUPTK nanti penerbitannya bagaimana. Hanya saja jika nanti yang ditanyakan adalah NUPTK-nya belum tampil di SIM PKB, itu perlu dipastikan bahwa sudah diupdate di Dapodik dan juga Verval PTK-nya. Jadi ketika di sana sudah diupdate nanti otomatis akan dialihkan ke SIM PKB. Seperti itu kira-kira Mbak Adi Suci. Oke, Ya. mungkin Untuk ada tambahan dari. penerbitannya mungkin akan ditambahkan Mas Wica atau Pak Ismail Oke, mungkin. mungkin Mas Vica udah ready ya Mas? Mungkin ada tambahan Mas Vica? Baik, izin Mbak Adi Suci. Seperti disampaikan Mas Danang tadi, karena usulan dan proses penerbitan NUPTK ini ada di laman Verval PTK. Kalau Mas Ismail masih standby di sini, lebih detail mungkin beliau yang bisa menjelaskan. Mohon Ya, maaf. izin menambahkan mungkin. Oke, baik. Silakan Pak Ismail. Ya, intinya bisa dipastikan di Verval PTK untuk data guru tersebut NUPTK-nya sudah valid. Jika memang belum pernah ada NUPTK nanti bisa diajukan. Jika memang merasa sudah pernah punya NUPTK nanti bisa ajukan klaim NUPTK. Kalau prosesnya dilakukan nanti data itu akan terkirim kembali ke Dapodik dan juga SIM PKB yang NUPTK-nya sudah valid. Oke, baik. Terima kasih Mas Danang, Pak Ismail atas jawabannya. Mungkin izin saya melanjutkan pertanyaan ini untuk Mas Vica. Tadi udah dibantu dijawab oleh Pak Nazarudin perihal akun belajar ID, Mas. Jadi beliau Bapak dari pertanyaan memiliki akun belajar ID yang dua berbeda, tetapi yang terkonek ke pemanggilan PPG atau sertifikat penduduk di ruang GTK itu adalah akun belajar yang tidak aktif. Itu bagaimana Mas Vica solusinya? Baik, terima kasih Mbak Adi Suci. Bagi Bapak Ibu guru yang memang tercatat atau terdata memiliki lebih dari satu akun belajar ID, ini memungkinkan. Informasi yang kami terima dari teman-teman ruang GTK, dipastikan saja bahwa NIK Bapak Ibu guru ini sama, kemudian PTK ID Dapodiknya ini juga sama. Meskipun yang muncul di SIM PKB ini adalah akun belajar ID yang sudah tidak aktif, Bapak Ibu guru bisa melakukan cek akses di ruang GTK dengan memasukkan NIK masing-masing. Nah, ketika cek akses tersebut ditemukan akun belajar ID yang aktif, itu bisa digunakan untuk pembelajaran di ruang GTK pada menu sertifikasi pendidik. Jadi untuk memastikan akun belajar ID yang mana yang aktif dan bisa digunakan, Bapak Ibu guru bisa melakukan cek akses di laman ruang GTK. Begitu Mbak Adi Suci. Oke, baik. Terima kasih Mas Vica. Sudah jelas ya Bapak Ibu. Silakan melakukan pengecekan ya Mas ya melalui NIK yang ada di ruang GTK. Oke, ini Bapak Ibu ada pertanyaan lagi dari Ibu Waudo Seribulan, di mana pada info GTK-nya sudah muncul SPTJM, tetapi template-nya masih menggunakan sekolah lama. Sementara Dapodik sudah sesuai data sekolah baru. Itu bagaimana Bapak? Mungkin Pak Nazarudin, waktu dan tempat dipersilakan Pak. Ini SPTJM ya? Ya, benar Pak. Sudah muncul, tetapi yang muncul adalah data sekolah lama. Sedangkan di Dapodik sudah menggunakan data sekolah baru, Pak. Data sekolah baru ini dia pindah atau cuma nomenklatur yang beda? Di sini tidak disampaikan sih, Pak. Dia dia cuma mengatakan bahwa template SPTJM yang muncul itu masih sekolah lama, Pak. Oke, ini berarti ada kemungkinan orang yang pindah-pindah ini. Benar mutasi. Yang jadi orang-orang yang sedang pindah-pindah tempat. Nah, jadi kalau untuk yang SPTJM, nah ini kan nanti terkait dengan yang tanda tangan. Nah, tanda tangan yang menyatakan bahwa dia itu aktif mengajar dari sebelum tahun 2024. Nah, kira-kira kepala sekolah yang baru tahu nggak kalau dia itu aktif di tahun sebelum tahun 2024? Ini juga tidak dipertanya. Mungkin Nah, Ibu ya kan kita kita kan boleh kita, kita panggil kan agak langsung bingung ya? tuh. Atau boleh kita Kita kan panggil, agak bingung tuh. atau boleh kita. Enggak usah, enggak usah. Jadi gini, Oke. intinya gini. Kalau memang kepala sekolah itu sanggup menandatangani bahwa orang itu memang aktif di tahun 2024 dan mau menelusuri datanya, sebenarnya dengan data sekolah baru pun nggak masih bisa dilakukan perbaikan di pada saat download SPTJM, betul nggak Mas Widaya? Ya, jadi itu masih bisa diedit
Kan itu kan bentuknya masih Microsoft Word kan. Jadi itu masih bisa diedit sebenarnya sesuai dengan data dia yang terakhir. Ya, tapi tentu saja di situ konsekuensinya adalah kalau kepala sekolah itu memang tidak bisa menandatangani pernyataan bahwa dia mengetahui dengan pasti bahwa guru itu aktif dari tahun sebelum 2024, nah ya konsekuensinya tidak akan ditandangin kepala sekolah. Kan kurang lebih cuma seperti itu. Tapi kalau Oke, masalah baik. naskahnya, Terima kasih Pak kalau Nazar. masalah naskahnya itu masih bisa diedit ya. Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak. Sudah cukup jelas ya Pak ya. Bapak Ibu silakan kalau memang ada perbedaan silakan dirubah sesuai dengan kondisi di lapangan ya Pak Nazarudin. Mungkin ini izin pertanyaan dari Ibu Fauziah bisa jadi pertanyaan terakhir ya untuk kita pada sore hari ini karena memang waktu kita terbatas. Nanti next mungkin kita bisa mengadakan coaching selanjutnya ya Bapak. Ini dari Ibu Fauziah. Pertanyaannya adalah, saya lulusan komunikasi mengajar di SD. Saat pendaftaran hanya ada program studi broadcasting dan perfilman. Saya ikut periode 2A, namun saat dinyatakan lulus administrasi, keterangan berubah menjadi periode 3. Dan yang muncul di prodi PPG-nya masih hanya broadcasting dan perfilman. Akhirnya saya klik itu karena tidak ada yang lain. Saat ini saya sudah mendapatkan LPTK, tinggal menunggu verifikasi berkas. Pertanyaannya, bagaimana untuk kedepannya? Terkait UKIN dan sertifikasinya, sebab di SD tidak ada prodi terkait. Mungkin ini bisa dijawab oleh Mas Vica, waktu dan tempatnya dipersilakan, Mas. Baik, terima kasih Mbak Ade. Bagi Bapak Ibu guru tentunya saat PPG untuk UKIN maupun uji tulis atau uji pengetahuannya sesuai dengan bidang studi PPG yang diikuti. Kalau Ibu mengikuti broadcasting dan perfilman, tentunya nanti saat membuat video UKIN harus sesuai dengan bidang studi PPG-nya, mulai dari perangkat pembelajarannya, videonya, itu bisa meminjam atau bisa minta izin ke sekolah yang memiliki mapel tersebut untuk membuat video pembelajaran. Untuk validasi SKTP atau tunjangan nantinya, tentunya karena di SD tidak ada mapel broadcasting dan perfilman, Bapak Ibu guru tidak bisa diusulkan di SD, kecuali Ibu sudah memiliki ijazah S1 kedua, yaitu ijazah PGSD. Ketika Ibu sudah memiliki ijazah PGSD dan sudah berserdik sesuai dengan Permen 7 di pasal 4, bagi Bapak Ibu guru yang mengajar tidak sesuai dengan serdiknya namun sesuai dengan ijazahnya itu masih bisa diusulkan untuk tunjangannya. Begitu Mbak Ade Suci. Oke, baik. Terima kasih Mas Vica. Sudah jelas ya Bapak Ibu. Dan ini pun juga sudah semoga mewakili dari pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu pada sore hari ini. Mungkin sebelum kita tutup ya, kita izin minta closing statement dari keseluruhan narasumber kita pada sore hari ini. Mungkin bisa dimulai dari Pak Nazarudin. Waktu dan tempat dipersilakan Pak. Saya izin menutup share screen dulu ya Bapak Ibu. Kita kembali sebelum penutupan kita minta closing statement ya. Mungkin Pak Nazarudin udah ready Pak Nazarudin? Baik. Apa Oke. closing statement ya? Jadi yang pasti kalau untuk karena saya fokusnya di info GTK ya di Porval Ijazah. Jadi perpal ijazah itu nggak usah kalau memang ada sesuai yang ada di API maka itu lebih baik daripada perpal berkas karena kalau perpal API tidak perlu verifikasi Dinas Pendidikan dan BGTK dia akan langsung bisa masuk dalam database-nya PPG. Nah kalau kita memang terpaksa harus melakukan perpal ijazah dengan metode berkas yang berarti kita harus upload berkas maka fokuskan pandangan kita itu ke berkas pada saat kita mengisi pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam form isian perpalian ijazah. Jadi jangan jangan ke mana-mana. Yang kedua, ikhlaskan tanda petik itu untuk dibuang untuk sementara ya. Jadi tidak usah pakai tanda petik. Kalau memang nama atau prodinya atau nama perguruan tingginya mengandung tanda petik. Ya, atau apapun lah ya yang mengandung tanda petik itu dihilangkan saja dulu. Saya rasa itu saja. Mudah-mudahan sih bisa lancar kalau itu semua kita ikuti. Oh iya satu lagi, kalau memang hasil apa namanya verifikasi gambarnya itu ya, validasi gambarnya itu
hal pertama kali diklik masih merah, klik kedua kali masih merah, klik ketiga kali masih merah, maka klik ketiga kali itu sudah tombol simpan itu akan bisa disimpan. Jadi lakukan itu 3 kali. Dan tolong kita rajin membaca petunjuk yang ada di layar karena komputernya sampai saat ini belum bisa bicara. Nah, jadi harus dibaca. Jadi tolong itu dibaca tulisan-tulisan itu karena itu untuk mengarahkan ke jalan yang benar. Insya Allah seperti itu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Nazarudin. Mungkin kita lanjut kepada Mas Vica untuk closing statementnya Mas Vica. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Ade Suci. Kepada Bapak Ibu guru dipastikan untuk secara berkala melakukan pengecekan datanya masing-masing, baik di laman Dapodik, di laman Info GTK maupun aplikasi lain yang digunakan oleh Bapak Ibu guru. Karena kalau Bapak Ibu tidak peduli dengan datanya sendiri, kesalahan-kesalahan yang timbul tentunya akan merepotkan Bapak Ibu guru sendiri. Jadi mohon mulai sekarang untuk aware dan peduli dengan datanya masing-masing. Begitu Mbak Ade, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Vica. Mungkin kita lanjut ke narasumber yang ketiga. Ada Bapak Ismail. Mungkin kepada Bapak Ismail waktu dan tempat dipersilakan, Pak. Iya, sepertinya sama ya apa yang disampaikan oleh Pak Nazar, Mas Vika gitu ya. Intinya kepedulian kita terhadap data kita sendiri harus bisa diperhatikan. Terutama ini ada kaitannya dengan NIK yang ada di Verval PTK ya kaitannya di Pusdatin. Tolong nanti bisa dipastikan kembali karena ada beberapa kemungkinan NIK yang sebelumnya valid menjadi tidak valid gitu ya. Itu mungkin menjadi perhatian untuk bisa dipastikan kembali data di Verval PTK-nya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ismail. Mungkin yang terakhir kita lanjut kepada Mas Danang. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Ade Suci. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin melengkapi saja tadi dari yang disampaikan Pak Nazar, Mas Wica, Pak Ismail. eh, Kesempatan untuk mendaftar PPG ini sebenarnya kan sangat terbatas ya Bapak Ibu sekalian ya. Mohon dimanfaatkan kesempatan yang diberikan saat ini. Jadi silakan segera mendaftar Bapak Ibu sekalian. Jika ada kendala baik itu secara data ataupun persyaratan, silakan nanti diikuti petunjuk di masing-masing aplikasi yang digunakan. Misalkan tadi ada masalah dalam SPTJM atau verbal ijazah, nanti silakan diikuti petunjuk yang ada di Info GTK. Begitu pula ketika di SIM PKB, ketika NIK-nya tidak valid, silakan diikuti petunjuknya untuk melakukan verbal PTK di Pusdatin. Kemudian nanti juga dilaksanakan sampai dengan Bapak Ibu sekalian mengajukan pendaftaran. Jadi pastikan Bapak Ibu sekalian dimanfaatkan benar kesempatan yang sudah diberikan oleh Kemendikbudrismen ya, terutama dari Direktorat PPG pada program PPG guru tertentu ini. Semoga Bapak Ibu sekalian nanti bisa lulus. Jadi selama pendaftaran juga diberikan kemudahan dan kelancaran datanya sampai dengan mendapatkan sertik nanti. Mungkin Recording in progress. itu Mbak Adi Suci, semoga bermanfaat Oke. diskusi kita sore hari ini. Terima kasih. Oke, baik. Statement closingnya. Oke, baik Bapak Ibu, kami mohon maaf jika memang nanti pertanyaan Bapak Ibu secara keseluruhan belum terjawab di virtual Zoom pada hari ini. Nanti Bapak Ibu bisa menanyakan kembali di helpdesk dari Direktorat PPG sendiri, ada di laman PPG Kemendikbudrismen. Nah, nanti Bapak Ibu bisa menanyakan pertanyaan masih menjadi keraguan Bapak Ibu dalam pendaftaran PPG guru tertentu di tahun 2025 ini. Tentu sekali ucapkan terima kasih kepada narasumber kita pada sore hari ini yang telah memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang mungkin keluar atau masih dibingungkan oleh Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia. Terima kasih ya, terima kasih Pak Nazarudin, terima kasih Mas Vica, terima kasih Pak Ismail dan juga terima kasih Mas Danang. Dan saya juga sebagai Ketiga yang dari Terima kita. kasih. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu, kami besar harapan kami bahwa Bapak Ibu semuanya lancar dalam proses pendaftaran administrasi tahapan PPG guru tertentu di tahun 2025. Semoga Bapak Ibu guru se-Indonesia mendapatkan kesempatan yang sama dapat mendaftar PPG guru tertentu dengan lancar dan tentunya nanti akan dipanggil secara bertahap oleh Direktorat PPG. Baik Bapak Ibu, saya sebagai moderator juga memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam membawa agenda pada sore hari ini. Sebelum saya tutup, kita dokumentasi dulu ya Bapak Ibu sedikit. Mungkin boleh
saya izin SS ya Bapak Ibu, boleh kita ambil dokumentasi satu, dua, tiga. Oke, saya lanjut di halaman selanjutnya. Izin ya Bapak narasumber, saya ambil dulu dokumentasi satu, dua, tiga. Mungkin next satu, dua, tiga. Terakhir ya Bapak Ibu, karena juga banyak halamannya tidak mungkin bisa kita SS semuanya. Satu, dua, tiga. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas antusiasnya pada sore hari ini. Ada lebih 1.000 yang hadir pada Zoom virtual dan juga ada mungkin yang masuk di dalam YouTube Kemendikbudrismen. Terima kasih atas semangat dan antusiasnya. Kami mohon maaf jika terdapat kesalahan pada sore hari ini. Akhirul kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam semangat Bapak Ibu Guru. Kami izin untuk mengakhiri Zoom meeting pada sore hari ini. Oke, terima kasih Bapak Ibu sudah boleh keluar dari Zoom meeting pada sore hari ini. Semoga Bapak Ibu lancar dalam pendaftaran seleksi administrasi PPG guru tertentu. Sekali lagi terima kasih.